Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 490. Sejenak kemudian, penunggu Banjar itu sudah kembali ke pendapa. Namun pendapa itu sudah menjadi semakin sepi. "Aku akan pulang," tiba-tiba saja Gandar berteriak. Yang lain ikut saja menyahut. "Kita akan pulang. Bangunkan mereka yang tidur." Yang tidak mau bangun, seret saja ke rumah mereka masing-masing. Gandar tidak menunggu. Terhuyung-huyung ia melangkah menuruni tangga pendapa Banjar sambil berkata, "Bunyikan kentongan, agar orang-orang padukuhan tahu bahwa kita sudah meronda malam ini." Tetapi kita tidak sempat meronda berkeliling. Seorang di antara anak muda itu memang pergi ke sudut pendapa Banjar. Diraihnya pemukul kentongan itu. Sejenak kemudian, maka suara kentongan pun telah mengumandang. Anak muda itu bermaksud membunyikan kentongan dengan irama darah muluk. Tetapi karena ia masih setengah mabuk, maka irama kentongan itu pun menjadi tidak menentu. Orang-orang yang kebetulan terjaga dan mendengar suara kentongan itu, segera memaklumi bahwa yang bertugas ronda di Banjar adalah Gandar dan kawan-kawannya, yang bahkan tidak sedang bertugas ronda sekalipun. Sejenak kemudian, maka pendapa Banjar itu menjadi sepi. Tetapi juga menjadi sangat kotor. Tuak yang tumpah, daun pembungkus makanan, kulit kacang dan berbagai macam sampah yang lain. Penunggu Banjar itu berdiri termangu-mangu. Semua itu adalah tugasnya esok pagi. Sementara itu, malam pun merayap melintasi dini. Penunggu Banjar itu tidak lagi kembali masuk ke dalam rumahnya. Ia hanya mempunyai kesempatan sedikit untuk tidur sampai fajar menyingsing. Karena itu, maka penunggu Banjar itu pun kemudian telah membaringkan dirinya di peringgitan Banjar, di atas tikar pandan yang masih digelar. Tetapi karena letih serta keterlambatannya tidur, maka penunggu Banjar itu tidak terbangun menjelang fajar. Istrinya yang berada di rumahnya tidak begitu menghiraukannya. Ketika fajar menyingsing, istrinya langsung pergi ke dapur. Ia menduga bahwa seperti biasanya suaminya telah bangun dan membersihkan halaman Banjar. Bahkan istri pemilik Banjar itu tidak memperhatikan apa pula yang dilakukan oleh orang-orang yang bermalam di rumahnya, karena ia tidak ingin terlambat menyediakan minuman hangat sebelum tamu-tamunya meninggalkan rumahnya. Beberapa saat kemudian, istri penunggu Banjar itu mendengar derit senggot timba serta debur air di pakiwan. Nampaknya orang-orang yang bermalam di rumahnya itu sedang mandi, sementara yang lain mengisi jambangan. Ketika matahari terbit, maka minuman pun telah dihidangkan. Ki Citrajati, Nyi Citrajati, Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah mandi dan bahkan siap untuk berangkat. Tetapi mereka belum melihat penunggu Banjar itu. "Di mana orang ini?" bertanya istrinya. Ia pun segera keluar dari rumahnya untuk mencari suaminya. Perempuan itu mengusap dadanya ketika ia melihat suaminya masih tidur mendengkur di peringgitan Banjar. "Kang, Kakang. Matahari telah terbit dan kau masih juga tidur di situ." Penunggu Banjar itu terkejut. Dengan serta-merta ia pun segera bangkit. "Aku kesiangan," desisnya. "Kau tertidur lagi?" "Aku memang belum bangun sejak aku tertidur di dini hari." "Tetapi kau sudah membersihkan Banjar. Bahkan halamannya. Bukankah biasanya jika Gandar yang meronda, Banjar ini menjadi sangat kotor?" "Ya. Pendapa dan halaman Banjar ini menjadi sangat kotor. Aku harus segera membersihkannya. Nanti jika Ki Bekel datang dan melihat Banjar ini sangat kotor, ia tentu akan marah. Tetapi Banjar ini sudah bersih, Kang." Penunggu Banjar itu mengusap matanya. Pendapa, peringgitan dan bahkan halaman Banjar itu sudah nampak bersih. "Apakah aku bermimpi?" Dan para bebahu pun tidak. "Mimpi apa, Kang? Aku belum membersihkan Banjar ini. Aku tertidur ketika Banjar ini masih kotor dan penuh dengan sampah yang berserakan. Tetapi sebagaimana kau lihat, semuanya sudah bersih sekarang." Tiba-tiba saja penunggu Banjar itu bertanya, "Di mana tamu-tamu kita itu sekarang?" "Di rumah, Kang. Mereka sudah siap untuk berangkat. Aku juga sudah menghidangkan minuman hangat serta ketela pohon rebus legen. Kami tinggal menunggu kau, Kang." Penunggu Banjar itu pun segera membenahi pakaiannya. Ia pun kemudian melangkah sambil berkata, "Tentu mereka yang telah membersihkan Banjar ini.
Apakah kau tidak melihatnya? Begitu bangun, aku langsung pergi ke dapur untuk menyiapkan minuman dan ketela pohon rebus legen itu, agar dapat dihidangkan sebelum mereka berangkat. Tanpa mencuci muka lebih dahulu, penunggu Banjar itu langsung masuk ke ruang dalam rumahnya. Seperti yang dikatakan oleh istrinya, mereka sudah siap untuk berangkat, sementara minuman hangat serta ketela pohon yang direbus dengan legen sudah terhidang di hadapan mereka. Maaf, Kisanak. Aku terlambat bangun. Ki Citra Jati tersenyum sambil menyahut. Kami juga bangun agak kesiangan. Tetapi tentu kalian yang telah membersihkan Banjar ini. Semalam pendapa, peringgitan dan halaman depan penuh dengan sampah. Ketika aku bangun, semuanya sudah bersih. Nyi Citra Jatilah yang menjawab sambil tertawa. Anak-anak yang melakukannya. Terima kasih. Seharusnya aku tidak membiarkan kalian melakukannya, karena kalian adalah tamu-tamuku di sini. Tetapi aku tidak melihat kalian melakukannya. Tidak apa-apa. Kami juga melakukannya di rumah, jawab Gelagah Putih. Ketika aku bangun dan melihat langit sudah terang, aku menjadi sangat cemas. Kadang-kadang Ki Bekel muncul di pagi hari. Ia memang sering mengantar istrinya pergi ke pasar kecil di ujung padukuhan untuk berbelanja. Istrinya lebih senang belanja pagi-pagi sekali selagi sayuran masih nampak segar. Kalau Ki Bekel melihat Banjar ini kotor, maka ia akan marah-marah. Ia tidak peduli siapa yang mengotorinya. Yang ia tahu, membersihkan Banjar adalah tugasku. Ki Citra Jati pun kemudian berkata, kau sangat baik terhadap kami, sehingga apa artinya jika kami membantu membersihkan Banjar ini? Terima kasih. Sebenarnya lah sekali-sekali aku ingin beristirahat tidak membersihkan Banjar ini. Jemu rasanya setiap hari membawa sapu lidi bertangkai berkeliling. Sapu ijuk di pendapa. Kemudian mengisi jambangan. Hari ini aku dapat bangun siang tanpa menyentuh sapu lidi dan sapu ijuk. Orang-orang yang mendengarnya tertawa. Agaknya penunggu Banjar itu merasa jenuh akan tugasnya. Setiap hari sapu lidi, sapu ijuk, senggol timba. Tetapi semua itu memang tugasnya, sehingga ia tidak dapat mengelak. Demikianlah, sejenak kemudian Ki Citra Jati, Nyi Citra Jati, Gelagah Putih dan Rara Wulan pun minta diri. Mereka akan melanjutkan perjalanan mereka ke Wirasari. Ketika matahari mulai memanjat langit, maka Ki Citra Jati dan keluarganya telah menyusuri jalan yang semakin ramai menuju ke Wirasari. Sebuah kademangan yang terhitung ramai, karena Wirasari merupakan tempat persinggahan para pedagang yang akan pergi menuju atau dari berbagai tempat. Di Wirasari pula terdapat beberapa tempat yang dapat membeli dan menjual berbagai macam barang. Agaknya Wirasari memang sebuah tempat yang menjadi tempat tujuan banyak orang. Ada sebuah pasar yang besar dan ramai di Wirasari. Tidak hanya di hari pasaran, tetapi setiap hari pasar itu ramai dikunjungi orang. Di sebelah pasar itu terdapat pasar hewan. Beberapa kedai menjual dan membeli hasil bumi, barang-barang kerajinan tangan dan perhiasan. Bahkan pasar itu rasa-rasanya tidak hanya ramai di pagi hari sampai sore. Bahkan menjelang senja, pasar itu masih saja ramai, meskipun tidak seramai pagi hari. Jika senja turun, maka beberapa orang yang berjualan makan dan minuman di pasar itu mulai memasang lampu minyak. Beberapa orang justru berada di pasar itu setelah gelap. Sekedar duduk-duduk sambil minum minuman hangat serta makanan yang masih panas. Namun di pasar itu pula terdapat orang-orang yang bermata elang, berwajah ganda dan bahkan bertopeng rangkap. Di pasar itu pula berkeliaran orang-orang yang menawarkan tempat-tempat untuk menghisap candu. Orang-orang yang berkeliaran di pasar itu pula yang mengenal tempat-tempat maksiat dan tempat judi. Tempat untuk menyabung ayam serta tempat-tempat untuk bertaruh lainnya. Sebelum mereka memasuki Wirasari menjelang tengah hari, Ki Citra Jati yang telah beberapa kali pergi ke Wirasari telah memperingatkan Gelagah Putih dan Rara Wulan. Berhati-hatilah, berkata Ki Citra Jati. Ya, ayah, jawab Gelagah Putih dan Rara Wulan hampir berbareng. Aku juga baru 2 kali pergi ke Wirasari, Ger, berkata Nyi Citra Jati. Tetapi rasa-rasanya aku sudah muak melihat sampah yang berserakan di tempat itu. Tetapi di tempat itu pula bertebaran batu-batu permata, meskipun kadang-kadang masih terbalut oleh lumpur. Apa yang kau maksud? Justru Ki Citra Jatilah yang bertanya. Di Wirasari masih banyak juga orang-orang yang lugu dan jujur. Orang-orang yang tidak disentuh oleh kehidupan yang kotor dan bernoda ketamakan dan keangkuhan.
Ya, kau benar, Nyi. Tetapi bagi orang asing seperti kita, akan sangat sulit untuk membedakan yang manakah yang benar-benar jujur dan yang manakah yang berpura-pura jujur, lugu dan bodoh. Tetapi sebenarnya ia adalah orang yang cerdik dan licik. Gelagah Putih dan Rara Wulan hanya mengangguk-angguk saja. Namun mereka mulai membayangkan, seperti apa kiranya kademangan yang disebut kademangan Wirasari itu. Nah, berkata Ki Citrajati, kita akan pergi ke rumah Ki Darmareja. Rumahnya di sebelah pasar Wirasari. Nah, aku berani meyakinkan kalian jika Ki Darmareja adalah orang yang sebenarnya lugu dan jujur. Ia bukan seorang dari lingkungan olah kanuragan. Ia mempunyai 2 orang anak, sebagaimana pernah aku bicarakan dengan penunggu Banjar itu. Gelagah Putih dan Rara Wulan masih saja mengangguk-angguk. Dari rumahnya kita akan dapat memperhatikan keadaan pasar Wirasari. Namun kita memang harus berhati-hati. Jika kita ingin mengambil langkah-langkah tertentu, jangan kaitkan Ki Darmareja, karena ia memang seorang yang hidupnya jauh dari benturan kekerasan. Kakang, berkata Nyi Citrajati. Jika demikian, sebaiknya kita tidak tinggal di rumah Ki Darmareja. Bukankah di Wirasari terdapat beberapa buah penginapan, terutama di dekat pasar? Memang itu akan lebih baik. Tetapi apakah itu pantas bagimu dan Rara Wulan? Sementara itu, Ki Darmareja tentu akan kecewa jika ia tahu kita tidak bermalam di rumahnya. Nyi Citrajati menarik nafas dalam-dalam. Memang sulit dicari penginapan yang bersih di sekitar pasar. Bersih dalam arti seluas-luasnya. Di samping itu Nyi Citrajati juga tidak yakin, apakah keberadaan mereka di Wirasari benar-benar tidak akan disentuh oleh persoalan-persoalan yang akan memaksa mereka terlibat dalam benturan ilmu serta kemampuan, mengingat keadaan Wirasari serta kepentingan kehadiran mereka yang berhubungan dengan Kisah Balintang. Sementara itu, mereka tidak ingin meninggalkan masalah yang akan dapat mengganggu ketenangan hidup Ki Darmareja, yang tidak pernah bersentuhan dengan kekerasan. Ketika hal itu dikemukakan Nyi Citrajati, maka Ki Citrajati pun mengangguk-angguk sambil berdesis. Baiklah. Aku akan berterus terang dengan Ki Darmareja, bahwa jika kita bermalam di rumahnya, maka kita akan dapat mengundang masalah bagi keluarganya. Namun Ki Citrajati itu pun kemudian bertanya sekali lagi. Tetapi apakah kau dan Rara Wulan akan pantas berada di penginapan di sekitar pasar Wirasari itu? Kakang, jawab Nyi Citrajati. Jika di Wirasari banyak orang memakai topeng, bahkan rangkap, biarlah sekali ini kita memakai topeng dan wajah-wajah yang buram, sehingga kita pantas berada di penginapan itu. Tetapi kau dan Rara Wulan mengenakan pakaian seperti itu. Justru kami berdua memakai pakaian seperti ini. Baiklah, berkata Ki Citrajati. Meskipun demikian, kita akan tetap berusaha untuk menjauhi persoalan-persoalan yang akan dapat menyeret kita ke dalam perselisihan. Tentu, Kakang, jawab Nyi Citrajati. Lalu katanya kepada Gelagah Putih dan Rara Wulan. Nah, kau dengar pendapat ayahmu? Ya, Ibu. Wulan. Kita berdualah yang harus lebih berhati-hati dari ayah dan suamimu. Ya, Ibu, jawab Rara Wulan. Demikianlah, mereka sepakat untuk tidak bermalam di rumah Ki Darmareja, justru untuk menghindarkan Ki Darmareja dari kemungkinan buruk. Ketika Ki Citrajati pergi sendiri ke Wirasari, ia bermalam di rumah Ki Darmareja. Tetapi waktu itu ia sendiri saja, dan tidak banyak kemungkinan menimbulkan masalah. Karena itu, maka ketika mereka memasuki padukuhan induk Kademangan Wirasari, mereka tidak langsung menuju ke rumah Ki Darmareja. Tetapi mereka langsung pergi ke pasar. Meskipun mereka sampai di pasar Wirasari sudah mendekati tengah hari, namun pasar Wirasari masih tetap ramai. Pasar yang terhitung besar itu masih dipenuhi orang yang berjual beli segala macam kebutuhan. Tetapi Ki Citrajati dan Nyi Citrajati tidak ingin melihat-lihat keadaan pasar itu. Mereka ingin mendapat lebih dahulu penginapan yang terbaik yang mungkin mereka dapatkan. Baru kemudian mereka akan melihat isi pasar Wirasari yang memang terhitung besar itu. Untuk mendapatkan keterangan tentang penginapan yang mereka inginkan, maka Ki Citrajati telah mengajak mereka memasuki sebuah kedai yang cukup besar dibanding dengan yang lain. Ketika Nyi Citrajati mengangkat mangkuknya untuk menghirup minuman, ia pun tertegun. Tiba-tiba saja mereka mendengar suara gamelan. Orang-orang yang ngamen.
Mereka kadang-kadang berhenti di sebelah simpang 4, di tempat yang agak luas itu untuk beber. Mereka adalah penari-penari janggrung. Seorang atau dua orang akan mengedarkan tampah untuk menampung uang pemberian mereka yang menontonnya, sahut Gelagah Putih. Ya. Tetapi janggrung itu dapat ditanggap. Dipanggil untuk menari di tempat-tempat yang dikehendaki oleh orang yang memanggilnya. Beberapa orang dapat ikut menari dengan menyerahkan uang kepada penarinya. Dalam arena tari janggrung sering terjadi keributan-keributan yang tidak diinginkan, karena biasanya ada kaitannya antara menari bersama penari janggrung dengan tuak. Kadang-kadang juga timbul keributan karena berebut kesempatan untuk menari bersama para penari. Dalam pada itu, suara gamelan pun menjadi semakin ramai. Iramanya menjadi semakin cepat dan menggeletik. Terdengar beberapa orang penari mengalunkan tembang dengan nada-nada tinggi. Ki Citra Jati, Nyi Citra Jati, Gelagah Putih dan Rara Wulan masih saja sibuk dengan minuman dan makan mereka. Sementara itu keempat orang yang berwajah garang itu pun cepat-cepat menyelesaikan makan dan minum mereka. Rara Wulan memandangi keempat orang itu dengan kerut di dahi. Namun Ki Citra Jati pun berdesis. Mereka tentu tidak akan melakukannya sebagaimana dilakukan oleh beberapa orang kemarin. Mereka tentu akan membayar minuman dan makanan yang telah mereka pesan. Sebenarnya lah seorang di antara mereka bertepuk memanggil pelayan kedai itu. Setelah menghitung sejenak, maka orang itu pun kemudian membayar harga makanan dan minuman mereka. Nampaknya kalian tergesa-gesa, bertanya pelayan kedai itu. Aku akan melihat rombongan siapa yang beber di sebelah pasar itu. Rombongan Ki Pahing. Heh, Ki Pahing. Orang itu berpaling kepada kawan-kawannya. Katanya, apakah kalian akan melihat rombongan Ki Pahing? Seorang kawannya menggeleng, katanya. Aku akan pergi ke Ngaglik saja. Ada apa? Wakerta memanggil. Entah, apa keperluannya? Tetapi seorang kawannya berkata, aku akan melihat rombongan Ki Pahing sepeninggal Prenik. Mungkin sekarang sudah ada gantinya, sehingga rombongan itu menjadi hidup lagi. Mari. Aku juga akan lewat tempat mereka beber. Sejenak kemudian keempat orang itu pun telah keluar dari kedai itu. Namun seorang di antara mereka telah memisahkan diri untuk pergi ke Ngaglik. Sedangkan yang lain agaknya akan melihat rombongan janggrung yang agaknya dipimpin oleh orang yang bernama Ki Pahing itu. Sepeninggal keempat orang itu, telah memasuki kedai itu 2 orang perempuan dan 4 orang laki-laki. 2 di antara laki-laki itu adalah suami kedua orang perempuan itu. Keenam orang itu duduk tidak terlalu jauh dari Ki Citra Jati dan keluarganya. Dari pembicaraan mereka berenam, Ki Citra Jati dan keluarganya itu dapat mengambil kesimpulan, bahwa mereka pun akan menginap pula di Wirasari. Ketika seorang pelayan mendekati mereka, salah seorang dari kedua orang perempuan itu sempat bertanya. Kisanak, apakah di sekitar tempat ini terdapat penginapan yang baik? Maksudku penginapan yang bersih. Pelayan itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, ada, Nyi. Tetapi aku tidak tahu apakah tempat itu dapat disebut bersih. Perempuan itu memandang pelayan itu dengan kerut di dahi. Kemudian ia pun bertanya pula. Di mana letak penginapan itu? Jalan ini terus saja beberapa puluh langkah. Penginapan itu letaknya di sebelah simpang 4. Halamannya luas. Tentu ada beberapa buah pedati yang berhenti di halaman. Pedagang-pedagang dari jauh bermalam di tempat itu. Menurut pengertianku, penginapan itu lebih baik dari beberapa penginapan yang terdapat di sekitar pasar itu. Baiklah. Nanti kami akan melihat ke sana. Di sana juga ada perempuan yang sering menginap. Pedagang-pedagang yang kadang-kadang berdua dengan istrinya, atau orang-orang yang bepergian jauh, sering menginap di penginapan itu. Terima kasih. Apakah Kisanak semuanya baru kali ini pergi ke Wirasari? Ya. Kami baru kali ini berkunjung ke Wirasari. Kami akan mengunjungi seorang saudara kami. Tetapi kami belum tahu di mana letak rumahnya. Karena itu, kami harus mencari penginapan, sementara kami mencari rumah saudara kami itu, jawab salah seorang dari keempat laki-laki itu. Apakah begitu sulit mencari saudara Kisanak itu, sehingga harus mencari penginapan lebih dahulu? Kami sama sekali tidak mempunyai ancar-ancar tentang tempat tinggal saudara kami itu. Kami hanya tahu namanya. Ia tinggal di Wirasari.
Hanya itu. Siapa namanya? Ki Pugut. Pelayan itu termangu-mangu sejenak. Seorang dari kedua orang perempuan itu bertanya. Kau pernah mendengarnya? Pelayan itu menggeleng. Namun pelayan itu harus segera meninggalkan keenam orang itu, karena pemilik kedai itu memanggilnya. Ada beberapa pesanan yang sudah siap disampaikan kepada pemesannya. Sepeninggal pelayan itu, seorang dari kedua orang perempuan itu berkata, apa boleh buat? Mungkin penginapan itu tidak begitu bersih. Tetapi kita harus menemukan rumah Kakang Pugut yang katanya sedang sakit itu. Ya. Nanti kita akan melihat-lihat. Mungkin ada beberapa penginapan. Tetapi jangan penginapan di sekitar pasar ini. Dari luar kita sudah dapat melihat halaman yang kotor. Bekas roda pedati. Becek. Agaknya mereka yang mencuci pedati begitu saja dilakukan di halaman itu. Kotoran lembu. Baik, baik. Kita akan melihat-lihat nanti. Wirasari yang terletak di persimpangan jalan perdagangan ini merupakan sebuah kademangan yang ramai. Tentu ada sebuah penginapan yang baik. Tetapi kita justru mengalami kesulitan untuk menginap di Wirasari yang ramai ini. Di kademangan lain, kita tidak mendapat masalah untuk menginap. Kita datang saja ke Banjar, menemui penunggu Banjar atau Ki Bekel, atau bahkan Ki Demang sendiri, mohon diperkenankan menginap di Banjar. Keadaan Wirasari memang berbeda. Orang-orang itu pun kemudian terdiam sejenak. Dengan demikian, maka Ki Citra Jati, Nyi Citra Jati, Gelagah Putih dan Rara Wulan justru tidak berbicara tentang penginapan lagi. Tetapi agaknya mereka pun telah mendapat keterangan pula tentang penginapan, meskipun mereka tidak bertanya. Demikianlah, beberapa saat kemudian Ki Citra Jati dan keluarganya yang telah selesai dengan minuman dan makannya, telah minta diri setelah membayarnya. Nah, marilah kita pergi ke simpang 4 itu untuk melihat, apakah kita dapat menginap di penginapan itu. Orang-orang yang tadi berada di kedai itu tentu terkejut jika mereka melihat kita berada di penginapan itu, justru mendahului mereka. Karena mau tidak mau mereka pun melihat kita pula di kedai itu. Rara Wulan sambil tersenyum berkata, apalagi jika penginapan itu cukup baik, bersih, tetapi kemudian sudah penuh setelah kita masuk ke dalamnya. Mereka akan dapat marah kepada kita. Kenapa marah? Sahut Nyi Citra Jati. Bukankah kita tidak merebut tempat yang sudah mereka pesan? Ki Citra Jati pun tertawa. Katanya, pokoknya kita datang lebih dahulu. Sebenarnya lah mereka berempat pun langsung menuju ke penginapan yang disebut oleh pelayan kedai itu. Penginapan yang berada di simpang 4, halamannya luas dan terdapat beberapa buah pedati. Ketika mereka sampai di simpang 4, mereka memang melihat penginapan itu. Memang lebih bersih dari penginapan yang ada di sekitar pasar. Agaknya pemilik penginapan itu memberikan tempat khusus untuk mencuci dan membersihkan pedati, sehingga halaman penginapan itu tidak berkesan becek dan kotor. Lembu-lembu pun agaknya diikat di belakang penginapan itu. Agaknya ada sungai di belakang penginapan itu, sehingga segala sesuatunya dapat langsung dilakukan di sungai itu. Memandikan lembu, membersihkan pedati dan keperluan-keperluan lain. Nyi Citra Jati mengangguk-angguk. Dari simpang 4 mereka memang dapat melihat jalan menuruni tebing yang landai. Sebuah sungai yang tidak mempergunakan jembatan mengalir di belakang penginapan itu. Memang tidak begitu besar, tetapi cukup untuk beberapa keperluan. Sehingga dengan demikian maka penginapan itu pun menjadi nampak lebih bersih dari penginapan-penginapan yang ada di sekitar pasar. Kita akan mencoba melihat keadaan di dalam penginapan itu, berkata Ki Citra Jati. Keempat orang itu pun kemudian memasuki regol halaman penginapan yang luas itu. Namun halaman itu kelihatan sejuk. Ada beberapa batang pohon besar yang tumbuh di halaman. 2 batang pohon gayam tua berdiri di sudut halaman. Sebatang pohon jambu air yang buahnya lebat sekali. 2 batang pohon sawo yang berada di sebelah menyebelah pendapa penginapan itu. Seorang anak muda yang duduk di serambi gandok bangunan itu pun bergegas menyongsong Ki Citra Jati yang berdiri termangu-mangu di halaman. Apakah aku dapat membantu, Paman? Bertanya anak muda itu. Apakah rumah ini sebuah penginapan? Iya, Paman. Apakah kami masih mendapat tempat untuk menginap? Masih ada sebuah pondok kecil yang menghadap ke belakang, Paman. Jika Paman menghendaki, pondok kecil itu dapat disewa.
Kami berempat. Jika paman mau seadanya, tempat itu dapat dipergunakan untuk berempat. Pondok itu justru terpisah dari bangunan induk ini. Bangunan induk ini sudah penuh? Sudah, paman. Semua ruang digandok dan semua sentong di ruang dalam sudah terisi. Satu-satunya tempat yang tersisa adalah pondok kecil yang justru terpisah itu. Apakah kami dapat melihat? Silahkan, paman. Marilah. Aku antar paman melihat pondok kecil itu. Ki Citra Jati pun kemudian memberi isyarat kepada Nyi Citra Jati, Gelagah Putih dan Rara Wulan untuk ikut bersama-sama ke belakang bangunan induk penginapan yang terhitung besar itu. Seperti yang dikatakan oleh anak muda itu, di belakang bangunan induk itu terdapat sebuah pondok kecil. Pondok yang hanya terdiri dari sebuah ruangan. Tanpa sekat dan tanpa ruang yang lain. Sebuah amben yang agak besar terdapat di ruangan itu. Sebuah geledek, ajuk-ajuk dan seikat lidi untuk membersihkan amben yang agak besar, yang sudah digelari tikar pandan yang putih bersih. Kemudian sebuah sapu ijuk terletak di sudut ruangan itu. Sapu ijuk untuk membersihkan lantai. Bagaimana, paman? Apakah paman dapat mempergunakan ruangan ini? Ki Citra Jati berpaling kepada Nyi Citra Jati. Agaknya Nyi Citra Jati tidak berkeberatan. Karena itu, maka ia pun mengangguk. Baiklah, Kisanak. Kami akan menginap di sini. Baiklah, paman. Pakiwan berada di belakang pondok itu. Di sebelah ada jalan menurun, langsung ke sungai. Itu adalah satu-satunya gangguan atas pondok ini. Setiap kali ada pedati yang lewat, hilir mudik untuk dicuci di sungai sambil memandikan lembunya. Agaknya itu lebih baik daripada pedati itu dicuci di halaman yang tentu akan menjadi becek. Benar, anak muda. Kandang lembu terletak agak jauh di sebelah pagar bambu itu, di sebelah kebun kelapa. Paman tidak perlu cemas, bahwa dari pondok ini akan tercium bau yang tidak sedap. Aku mengerti. Di depan penginapan ini tersedia sebuah kedai nasi. Jika paman, bibi dan Kisanak yang lain akan makan, kapanpun waktunya, kecuali setelah lewat wayah Sepiwong, masih dapat dilayani di kedai itu. Terima kasih, anak muda. Nah, silahkan beristirahat dengan tenang. Biasanya di penginapan ini tidak terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak dikehendaki. Terima kasih. Anak muda itu pun kemudian meninggalkan ruangan itu. Satu-satunya ruangan yang ada pada tempat yang disebut pondok kecil itu. Apa boleh buat, berkata Nyi Citra Jati. Namun nampaknya ruangan ini terpelihara dan bersih. Demikian kita membuka pintu, kita melihat kebun yang rendah. Di belakang dinding itu terdapat sebuah sungai. Di sebelah terdapat jalan yang menuruni tebing landai ke tepian. Aku senang menginap di sini, desis Rara Wulan. Tetapi di sini hanya ada satu amben yang besar. Rasa-rasanya seperti menginap di Banjar Padukuhan itu. Ya. Tetapi agaknya di sini suasananya lebih tenang. Pondok kecil ini terpisah dari bangunan induk yang dipergunakan untuk penginapan itu. Gelagah Putih pun menyela pula. Kita tidak akan terganggu oleh keributan yang timbul dari anak-anak muda yang mabuk itu. Ketika kemudian Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati duduk di amben bambu yang cukup besar itu, Gelagah Putih dan Rara Wulan melihat-lihat halaman sempit di depan pondok kecil itu. Sebuah jalan setapak berbatu-batu menurun menuju ke kebun yang rendah di bagian belakang penginapan itu. Ketika mereka berjalan mengikuti jalan di sebelah, mereka keluar dari pintu pada dinding di kebun belakang itu, langsung turun ke sungai. Pada saat-saat seperti itu, sungai itu nampak sepi. Tidak ada yang sedang mencuci pedati atau memandikan lembu. Di seberang nampak dua orang yang melintas sambil mengiring dua ekor kambing yang mereka gembalakan. Namun di arah udik beberapa puluh tonggak, mereka melihat beberapa anak sedang mandi dengan gembiranya. Ketika Gelagah Putih dan Rara Wulan mencelupkan kaki mereka, terasa sejuknya air yang mengalir di sungai yang tidak begitu besar itu. Rasa-rasanya mereka pun ingin mandi seperti anak-anak yang sedang mandi sambil bergurau dengan gembiranya itu. Namun beberapa saat kemudian, Rara Wulan pun berkata, "Marilah. Nanti ayah dan ibu mencari." Ketika mereka kemudian memanjat jalan setapak dari kebun yang rendah naik ke halaman sempit pondok kecil itu, mereka terkejut. Mereka mendengar suara orang yang sedang bertengkar. Mereka pun bergegas naik.
Demikian mereka sampai di halaman sempit pondok kecil itu, mereka melihat 6 orang yang tadi berada di kedai itu sedang marah. Kami tidak tahu bahwa kalian juga akan bermalam di sini, berkata anak muda yang melayani para tamu. Karena mereka datang lebih dahulu, maka kami serahkan satu-satunya tempat yang ada kepada mereka. Kau sengaja mendahului kami, berkata salah seorang laki-laki itu sambil menunjuk ke wajah Ki Citrajati yang berdiri termangu-mangu. Kau tentu mendengar pembicaraan kami dengan pelayan kedai itu. Tetapi kami kira masih ada beberapa tempat di sini, jawab Ki Citrajati. Ternyata tempatnya tinggal pondok kecil ini. Kami menjadi tidak yakin bahwa kalian akan bersedia menginap di sini. Karena itu, kami telah menyatakan din untuk menyewa tempat ini. Soalnya bukan tempat ini sesuai atau tidak bagi kami. Tetapi bahwa kalian telah dengan sengaja mendahului kami itulah yang telah menyinggung perasaan kami. Kisanak, berkata Ki Citrajati. Jika Kisanak bernam memang memerlukan tempat ini, maka kami akan dengan senang hati meninggalkannya. Kami berempat akan mencari tempat lain. Tidak. Tidak mungkin kami bernam tinggal di tempat yang tidak ada sekatnya ini. Jika demikian, lalu apa keberatan kalian jika aku menyewa tempat ini? Seharusnya kalian tidak datang mendahului kami. Setelah kami menyatakan bahwa kami tidak dapat mempergunakan tempat ini, barulah kalian menyatakan untuk menyewanya, sehingga kalian tidak menyinggung perasaan kami. Kami minta maaf, Kisanak. Namun tiba-tiba saja salah seorang dari kedua orang perempuan itu memandang Rara Wulan dengan tajamnya. Kemudian membentaknya. Kau mau berkata apa, heh? Kau tidak mau kami perlakukan seperti ini? Tidak, Bibi. Maaf. Kau panggil aku Bibi? Apakah kau tidak membuka matamu dan memandang wajahku? Kau kira umur kita terpaut banyak? Oh, maksudku, bukan Bibi. Tetapi. Kau tidak usah menyebutku dengan sebutan apapun. Rara Wulan terdiam. Sementara perempuan yang seorang lagi bertanya. Apa hubunganmu dengan kedua orang ini, heh? Aku adalah anaknya. Mereka adalah ayah dan ibuku. Kau, bertanya orang itu kepada Gelagah Putih. Aku juga anaknya. Jatilah yang bertanya. Jadi perempuan itu adikmu? Bukan. Perempuan itu adalah istriku. Heh? Jika kalian berdua anak mereka, bagaimana mungkin kalian suami istri? Maksudku, aku adalah menantunya, jawab Gelagah Putih. Orang-orang dungu. Tetapi jangan mencoba-coba menyinggung perasaan kami lagi. Lalu perempuan itu berkata kepada kawan-kawannya. Marilah kita tinggalkan tempat ini. Kita tidak dapat bermalam di tempat yang terbuka seperti itu. Tanpa berpaling keenam orang itu pun segera meninggalkan pondok kecil itu. Anak muda yang melayani para tamu itu pun berkata kepada Ki Citrajati. Aku minta maaf, Paman. Ternyata baru saja Paman memasuki penginapan kami, Paman sudah menemui masalah. Tidak apa-apa, Nger. Bukankah hanya sekedar salah paham? Bukan salah paham, Paman. Tetapi mereka adalah orang-orang yang tinggi hati. Mereka merasa lebih berhak untuk menentukan. Baru kemudian orang lain. Ki Citrajati tersenyum. Katanya. Tetapi persoalannya sudah selesai. Mudah-mudahan, Paman. Mudah-mudahan mereka tidak mengungkit persoalan-persoalan baru. Tetapi kami mempunyai kewajiban untuk menjaga bukan saja kebersihan dan ketertiban, tetapi juga keamanan bagi mereka yang menginap di penginapan ini. Ada petugas-petugas khusus yang menjaga keamanan orang-orang yang menginap. Meskipun sewanya agak mahal, tetapi dengan jaminan keamanan, maka orang-orang yang menginap di penginapan ini akan merasa tenang. Ya. Justru ketenangan itulah yang sangat kami perlukan. Uang dapat dicari, tetapi jika jiwa kami yang terancam. Nah, silahkan beristirahat dengan tenang, Paman. Jika timbul persoalan, akan kami coba untuk mengatasinya. Sejenak kemudian, maka anak muda yang bertugas di penginapan itu pun meninggalkan Ki Citrajati dan keluarganya, yang segera masuk ke penginapan yang disebutnya pondok kecil itu. Mereka duduk berempat di amben bambu yang di atasnya digelar tikar pandan yang putih dan nampak bersih. Sambil tertawa tertahan Ki Citrajati pun berkata, ternyata yang dikatakan Rara Wulan terjadi. Mereka datang untuk bermalam di tempat ini, tetapi kita telah mendahuluinya.
Ya. Tetapi pada dasarnya mereka tidak mau menginap di tempat ini. Di ruangan yang tanpa sekat seperti ini. Tetapi mereka tetap tersinggung bahwa kita datang mendahului mereka. Mudah-mudahan persoalannya benar-benar selesai. Nah, berkata Ki Citra Jati kemudian. Sebaiknya kalian tinggal di sini. Biarlah aku dan Gelagah Putih pergi ke rumah Ki Darmareja. Kenapa tidak besok? Menjelang senja nanti kita dapat berjalan-jalan melihat suasana Kademangan Wirasari yang terhitung ramai ini. Mungkin pasar Wirasari juga ramai menjelang senja. Ki Citra Jati termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya. Baiklah. Besok saja aku pergi menemui Ki Darmareja. Nah, sekarang siapa yang akan mandi lebih dahulu? Biarlah aku mandi lebih dahulu, berkata Rara Wulan. Sementara Rara Wulan mandi, maka Gelagah Putihlah yang mengisi jambangan di pakiwan itu. Setelah Gelagah Putih sendiri mandi, ia pun mengisi pula jambangan itu sampai penuh. Sementara itu, di jalan menurun di sebelah, 3 buah pedati lewat turun ke sungai untuk dicuci. Lembunya pun akan dimandikan pula. Dari pondok kecil yang terpisah itu, Ki Citra Jati dan keluarganya tidak dapat mengetahui siapa saja yang menginap di bangunan induk penginapan yang cukup besar itu. Namun setelah mereka mandi dan berbenah diri, kemudian keluar dan turun di halaman, maka mereka baru dapat melihat sebagian dari orang-orang yang menginap itu, duduk-duduk di serambi dan di pendapa bangunan induk penginapan itu. Nampaknya mereka memang orang-orang yang berkecukupan. Mungkin para pedagang, mungkin orang-orang yang bepergian, atau orang yang sedang mencari sanak kadangnya, seperti ke-6 orang yang marah itu. Mereka mencari seorang keluarganya yang sedang sakit di Wirasari, tanpa mengetahui ancar-ancarnya sama sekali. Kasihan mereka itu, desis Ki Citra Jati. Siapa? Orang-orang yang mencari penginapan itu. Kenapa? Mereka mencari saudaranya yang sakit. Sementara itu, kita telah mendahuluinya mengisi satu-satunya ruangan kosong di penginapan ini. Bukankah mereka memang tidak mau mempergunakan ruangan itu, Kakang? Ya. Ki Citra Jati mengangguk-angguk. Ketika matahari menjadi semakin rendah, maka mereka berempat pun keluar dari regol halaman penginapan itu. Anak muda yang bertugas sudah berganti. Juga masih muda. Juga ramah seperti anak muda yang terdahulu. Kau bertugas sendirian saja, Nger? Bertanya Ki Citra Jati. Tidak, Paman, kami bertiga. Yang 2 sedang sibuk membersihkan ruang tengah. Nampaknya ada beberapa orang pedagang yang akan mengadakan pembicaraan khusus malam nanti. Mereka meminjam ruang tengah untuk mengadakan pertemuan itu. Di ruang tengah? Tidak di Pringgitan? Mereka memilih ruang tengah. Udaranya tentu panas sekali. Berbeda dengan Pringgitan. Tetapi mereka memerlukan sebuah ruangan yang tertutup. Oh, Ki Citra Jati mengangguk-angguk. Paman akan pergi kemana? Bertanya anak muda itu. Jalan-jalan, Ger. Kami tidak terlalu sering pergi ke Wirasari. Anak muda itu termangu-mangu sejenak. Dengan suara yang perlahan saja ia berkata. Hati-hatilah, Paman. Tetapi jika Paman, Bibi dan Kisanak yang lain tidak melakukan, agaknya juga tidak ada apa-apa. Sebaiknya hindari pertengkaran, karena akibatnya akan dapat sangat buruk. Ki Citra Jati mengangguk-angguk sambil menjawab. Baik, anak muda. Aku akan berhati-hati. Kami tidak akan berbuat apa-apa kecuali melihat-lihat keadaan di Wirasari. Bukanlah di sore hari pasar Wirasari juga ramai? Ya. Sampai larut malam. Di malam hari banyak orang membeli makanan dan minuman hangat di pasar itu. Segala macam masakan dan makanan ada di dalamnya. Apa saja yang Paman inginkan? Ki Citra Jati tersenyum sambil menepuk bahu anak muda itu. Kami hanya ingin berjalan-jalan. Letak pasar memang tidak begitu jauh. Di sekitar pasar itu terdapat beberapa penginapan, sehingga pasar itu tetap saja ramai di sore bahkan sampai di malam hari. Ki Citra Jati, Nyi Citra Jati, Gelagah Putih dan Rara Wulan berjalan menyusuri jalan induk Kademangan Wirasari. Di pinggir jalan itu terdapat banyak orang berjualan. Semakin dekat dengan pasar, semakin banyak pula orang yang menggelar dagangannya.
Ada yang berjualan kain tenun, ada yang berjualan barang-barang kerajinan serta pertanian, tetapi ada juga yang berjualan senjata. Bahkan di dekat regol, seorang yang bertubuh raksasa dan berwajah garang meletakkan beberapa buah keris bersama orangkanya. Agaknya keris itu juga dijualnya di samping beberapa jenis bebatuan, akar-akaran dan bahkan beberapa benda aneh lainnya. Sementara itu, di dalam pasar justru hampir dipenuhi oleh orang-orang yang berjualan minuman dan makanan panas di malam hari. Jika di siang hari Amben dipenuhi orang berjualan ramuan obat-obatan dan empon-empon, maka di malam hari tempat itu menjadi orang berjualan serabi kocor. Ki Citrajati dan keluarganya tidak singgah masuk ke dalam pasar. Tetapi mereka berjalan saja di jalan di depan pasar. Beberapa puluh langkah dari seberang pintu gerbang, terdapat sederet kedai yang juga dibuka di malam hari. Tetapi pengunjungnya tidak seramai di siang hari. Sementara itu, malam pun menjadi semakin gelap. Lampu minyak serta oncor jarak menyala di mana-mana. Namun ketika mereka sampai di sebuah tikungan, mereka tertegun. Mereka melihat beberapa orang menyibak. Namun kemudian berjalan lagi justru menjauhi tempat itu. Ayah, desis Gelagah Putih. Dua orang berkelahi. Ki Citrajati mengerutkan dahinya. Katanya, tidak ada orang yang memisahkan mereka. Apakah di lingkungan seperti ini tidak ada petugas dari Kademangan untuk menjaga ketenangan? Mungkin Ki Jagabaya atau orang-orang yang ditugaskan? Keempat orang itu berhenti melangkah. Sementara itu, orang-orang lain yang berada di tempat itu, seakan-akan tidak menghiraukannya. Orang-orang yang berjualan di sekitarnya, menyingkirkan dagangan mereka. Menyingkir 2-3 langkah, kemudian duduk di antara mereka. Ki Citrajati, Nyi Citrajati, Gelagah Putih serta Rara Wulan termangu-mangu di tempatnya. Tetapi seorang anak muda menghampirinya. Anak muda yang bertugas di penginapan pada saat mereka datang. Aku sedang tidak bertugas sekarang, berkata anak muda itu. Tetapi aku mohon, jangan berhenti menonton. Berjalan sajalah. Jauhi tempat ini. Tetapi salah seorang di antara mereka dapat terbunuh. Tidak ada bedanya, siapapun yang akan mati. Kedua-duanya, jika kita berpihak kepada lawan, maka kita akan mendapat kesulitan. Apalagi jika yang menuduh itu adalah pihak yang menang. Biasanya yang kalah akan terbunuh di tempat perkelahian itu terjadi. Ki Citrajati menarik nafas panjang. Namun kemudian ia pun memberi isyarat kepada keluarganya untuk berjalan terus, namun menjauhi arena perkelahian itu. Anak muda yang bertugas di penginapan pada saat Ki Citrajati dan keluarganya itu datang ke penginapan, masih menyertai mereka. Sambil melangkah menjauh, anak muda itu pun berkata, jika kedua orang yang merasa paling berkuasa bertemu, biasanya memang terjadi perkelahian. Nanti petugas keamanan pasar ini, mungkin bersama Ki Jagabaya, akan datang menyeret mayat seorang di antaranya dan menguburkannya. Kenapa mereka tidak berusaha untuk melerai? Semakin banyak orang yang terbunuh, akan semakin ringanlah tugas mereka. Karena itu, maka seandainya mereka melihat, perkelahian itu akan dibiarkan saja. Petugas yang melihat itu justru akan menyelinap menjauh dan bersembunyi. Jika seorang di antara mereka sudah mati, maka petugas itu pun datang. Membentak-bentak orang yang menang serta mengancamnya. Namun orang itu tidak ditangkap, apalagi dihukum. Apakah para petugas keamanan di pasar ini mempunyai wibawa terhadap para penjahat? Sebenarnya ada. Ki Demang dan Ki Jagabaya adalah orang yang berilmu tinggi. Tetapi menghadapi keributan yang hampir setiap kejap terjadi, Ki Jagabaya kadang-kadang pura-pura saja tidak tahu. Ki Citrajati menarik nafas panjang. Ketika mereka lewat lagi di depan pasar, maka tiba-tiba saja Ki Citrajati berkata, apakah kita akan melihat isi pasar itu yang jauh berbeda di siang hari dan di malam hari? Mungkin kita akan melihat sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Hanya orang berjualan minuman, makan dan makanan. Marilah, kita lihat saja, ajak Ki Citrajati. Anak muda itu termangu-mangu sejenak. Namun ia kemudian tidak menolak. Bersama Ki Citrajati dan keluarganya, mereka masuk ke dalam pasar yang nampak cukup ramai. Di sana-sini nampak lampu berkedipan. Marilah kita minum, ajak Ki Citrajati. Mereka pun kemudian duduk di sebuah lincak bambu yang panjang, menghadap seorang penjual berbagai macam makanan.
Di siang hari tempat ini menjadi tempat berjualan kain, berkata anak muda itu. Ki Citrajati mengangguk-angguk. Katanya, besok pagi kami ingin melihat pasar ini dalam wujudnya yang lain. Sejenak kemudian, maka mereka masing-masing telah memesan minuman. Kemudian mereka pun telah memungut makanan yang tersedia di beberapa buah tenong yang terbuka. Jenang alot ini melebat di langit-langit mulutku, Kakang, desis Rara Wulan. Nyi Citrajati yang mendengar tertawa. Katanya, justru itulah kehususannya. Gelagah Putih yang tersenyum menjawab. Makan yang lain. Nanti jenang alot itu akan ikut tertelan. Rara Wulan pun tertawa pula. Dalam pada itu, anak muda yang menyertai mereka itu pun berkata dengan ragu. Sebenarnya ada pesan yang ingin aku sampaikan, Paman. Karena itu, aku mencari Paman di sini. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Pesan apa? Pelayanan ini kami berikan kepada yang menginap di penginapan kami. Ki Citrajati mengangguk-angguk. Kami mohon Paman berhati-hati terhadap 6 orang yang kemarin marah-marah itu. Mereka ternyata mendapat penginapan yang kurang memadai menurut selera mereka. Mereka masih marah karena kami mendahului mereka? Yang penting bukan itu. Kawan kami di penginapan itu memberitahukan kepada kami, sengaja atau tidak sengaja, bahwa sekelompok orang yang menginap di penginapannya telah berhubungan dengan kelompok yang dipimpin oleh Raden Kuda Sembada. Siapakah Raden Kuda Sembada itu? Bertanya Ki Citrajati. Seorang yang mempunyai jaringan yang luas, bukan saja di Wirasari, tetapi juga di sekitarnya. Pengaruhnya cukup besar, sehingga perlu diwaspadai. Ki Kuda Sembada bukan setataran dengan kedua orang yang tadi berkelahi berebut ladang pemerasan. Tetapi Kuda Sembada menempatkan dirinya pada jajaran orang-orang penting dari kalangan mereka yang mempunyai jaringan luas. Ketika di Kademangan ini hadir seorang besar yang disebut Ki Sabalintang, maka salah seorang yang berhubungan dengan orang itu adalah Ki Kuda Sembada. Ki Sabalintang, desis Gelagah Putih. Anak muda itu termangu-mangu sejenak. Nampaknya perempuan tua penjual itu tidak menghiraukan pembicaraan mereka. Tetapi karena ada orang lain yang ikut duduk dan memesan minuman, maka pembicaraan mereka pun terhenti. Dengan demikian, maka rasa-rasanya Ki Citrajati dan keluarganya menjadi agak tergesa-gesa. Setelah membayar harga minuman dan makanan, maka mereka pun meninggalkan perempuan tua penjual makanan itu. Anak muda itu masih saja menyertai Ki Citrajati sekeluarga. Namun anak muda itu pun kemudian berkata, sebaiknya aku memisahkan diri. Aku banyak dikenal di sini. Meskipun mereka sudah menduga bahwa Paman adalah tamu penginapan tempat aku bekerja, tetapi sebaiknya kita berjalan sendiri-sendiri. Bagaimana dengan ceritamu? Besok pagi aku bertugas. Aku akan menceritakan lebih banyak. Terima kasih, desis Ki Citrajati. Demikianlah, maka mereka pun segera berpisah. Anak muda itu berjalan menyusup di antara mereka yang berada di depan pasar. Sementara Ki Citrajati dan keluarganya pun berjalan menjauh dari pintu gerbang pasar. Marilah kita kembali ke penginapan, berkata Ki Citrajati kemudian. Ketika mereka berjalan lewat simpang 3 tidak jauh dari pasar, mereka melihat 3 orang yang bukan orang kebanyakan. 2 orang yang berdiri beberapa langkah di hadapan mereka. Namun Ki Citrajati segera dapat mengenal orang itu, karena orang yang menyapa mereka dengan akrab. Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Kebaya nampaknya ingin menghangatkan diri di pasar. Seorang di antara mereka yang berkumis lebat menjawab sambil tertawa pendek. Ah, aku hanya ingin melihat. Kami baru saja mendapat laporan ada orang berkelahi. Di sebelah sana, Ki Demang. Dengan suara yang tidak berkesan apa-apa, Ki Demang itu menjawab. Ya. Sudah ditangani Ki Jagabaya. Keduanya ditangkap. Keduanya mati. Sampiu? Tidak. Yang satu mati dibunuh lawannya. Yang lain mati dicekik Ki Jagabaya. Dicekik Ki Jagabaya? Bertanyalah kepada Ki Jagabaya. Sebenarnya aku tidak ingin membunuhnya. Aku akan menangkapnya. Tetapi orang itu menolak, bahkan berusaha melawan. Aku sudah memperingatkannya bahwa perlawanan akan sia-sia. Tetapi ia justru mulai mencoba menusuk perutku. Aku tidak mempunyai pilihan. Aku cekik lehernya. Sampai mati?
Baru saja tanganku lekat di lehernya, orang itu sudah mati. Aku sama sekali tidak bermaksud membunuhnya. Orang yang berbicara dengan Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Kebayan itu tertawa. Katanya, jari-jari Ki Jagabaya tajamnya melampaui kuku-kuku burung elang. Jangan memuji. Aku tidak akan memberimu uang kali ini. Orang itu tertawa. Katanya, Ki Jagabaya, Ki Demang dan Ki Kebayan berhutang kepadaku. Hutang apa? Berkata Ki Jagabaya sampai membelalakkan matanya. Sekali pujian. Biasanya sekali pujian, aku dapat membeli minuman semangkuk dan sepotong jadah dan sepotong jenang alot. Aku juga ingin mencekikmu pada satu kali, geram Ki Jagabaya. Orang itu tertawa saja. Tetapi ia pun melangkah pergi. Ki Citrajati dan keluarganya memang tidak berhenti untuk menonton pembicaraan itu. Mereka berjalan terus perlahan-lahan. Tetapi mereka mendengar pembicaraan itu dengan jelas. Mereka adalah bebahu Kademangan Wirasari, desis Nyi Citrajati. Ya. Nampaknya mereka adalah orang-orang yang meyakinkan. Ketika aku pergi ke Wirasari sebelumnya, aku belum pernah melihat para bebahu itu, berkata Ki Citrajati sambil berjalan kembali ke penginapan. Hanya orang-orang yang meyakinkan sajalah yang pantas untuk ditetapkan menjadi bebahu di daerah seperti ini, berkata Nyi Citrajati. Daerah di persimpangan seperti Wirasari ini memang mempunyai watak yang khusus. Gelagah Putih dan Rarawulan mengangguk-angguk. Tanah Perdikan menoreh terhitung satu tempat yang ramai pula. Tetapi jauh berbeda dengan Wirasari. Demikian pula Kademangan Sangkal Putung. Watak lingkungannya sangat berbeda. Beberapa saat kemudian, mereka telah memasuki pintu regol halaman penginapan. Pintu regol masih terbuka lebar. Beberapa orang masih nampak duduk di serambi yang terang. Yang lain ada yang duduk di pendapa dan peringgitan. Anak muda yang bertugas mengangguk hormat. Sampai kemana saja, Paman? Kami melihat-lihat isi pasar itu sebentar, jawab Ki Citrajati. Sempat duduk minum minuman hangat? Ki Citrajati tertawa. Katanya. Ya. Sempat. Nah, silahkan beristirahat, Paman. Terima kasih. Ki Citrajati itu pun kemudian membawa keluarganya masuk ke pondok kecil yang telah mereka sewa sebagai tempat bermalam. Untuk beberapa lama mereka masih duduk berbincang. Namun ketika kemudian malam menjadi semakin larut, maka Ki Citrajati pun berkata kepada Gelagah Putih. Bergantian kita berjaga-jaga. Peringatan anak muda petugas di penginapan ini di pasar tadi, perlu mendapat perhatian kita. Ya, Ayah. Sekarang, aku sudah mengantuk. Biar aku tidur dulu. Nyi Citrajati pun menyambung. Sekarang biarlah ayahmu tidur, kau berjaga-jaga, Gelagah Putih. Nanti lewat tengah malam, ganti kau yang berjaga-jaga, ayahmu tidur. Gelagah Putih dan Rarawulan tertawa serentak. Namun Ki Citrajati yang telah membaringkan dirinya itu menyahut. Aku tidak mendengar, karena aku sudah tidur. Nyi Citrajati pun tertawa pula. Sejenak kemudian, maka Nyi Citrajati dan Rarawulan pun telah berbaring pula. Ruangan yang tidak ada sekatnya itu memang terasa kurang nyaman. Tetapi bagi mereka berempat sudah cukup memadai. Pondok kecil itu memang lebih tenang daripada Banjar Padukuhan yang menjadi ribut oleh anak-anak muda yang sedang mabuk. Rasa-rasanya tiap orang telah tertidur di bilik mereka masing-masing serta tidak saling mengganggu. Sementara yang lain tidur, Gelagah Putih duduk di bibir amben yang agak besar itu bersandar dinding. Terasa betapa sepinya malam yang semakin lama menjadi semakin dingin. Di tengah malam, di pendapa penginapan itu telah dibunyikan kentongan dengan irama dara muluk. Tidak terlalu keras. Maksudnya bukan untuk membangunkan orang tidur. Tetapi mereka yang masih terbangun yang ingin tahu ancar-ancar waktu, akan mendengar suara kentongan yang tidak terlalu keras itu. Satu pelayanan yang baik dari pemilik penginapan, berkata Gelagah Putih di dalam hatinya. Selain orang-orang yang menginap mengetahui waktu, rasa-rasanya juga menjadi tenang, karena petugas penginapan tidak tidur saja. Setidak-tidaknya ada yang bangun untuk mengawasi keadaan. Namun ternyata bahwa malam itu tidak terjadi sesuatu. Gelagah Putih sengaja tidak membangunkan Ki Citrajati sampai jauh lewat tengah malam. Tetapi di dini hari Ki Citrajati bangun sendiri.
Ketika ia kemudian bangkit dan duduk di bibir Amben, ia pun bertanya, "Kenapa tidak kau bangunkan aku?" Yang menyahut adalah Nyi Citrajati, tanpa membuka matanya. Kakang tentu menyesal bahwa Kakang telah terbangun. "Heh, kenapa bukan kau yang berjaga-jaga sekarang?" "Itu tugas laki-laki," sahut Nyi Citrajati. "Tugas kita semua. Di rumah, tugasku mencuci pakaian Ki Citrajati." Ki Citrajati tidak menjawab. Tetapi terdengar Rara Wulan tertawa tertahan. Ternyata Rara Wulan terbangun pula karenanya. Gelagah putihlah yang kemudian berbaring dan memejamkan matanya, sementara Ki Citrajati bangkit berdiri dan berjalan ke sudut ruangan. Di sudut ruangan itu Ki Citrajati duduk di sebuah dingklik kayu yang agak tinggi sambil bersandar dinding. Malam pun kembali menjadi sepi. Sejenak kemudian, Gelagah Putih pun telah tertidur. Demikian pula Nyi Citrajati dan Rara Wulan telah tidur lagi. Ki Citrajati mengerutkan dahinya ketika ia mendengar desir langkah kaki orang. Tidak hanya seorang, tetapi dua orang. Namun Ki Citrajati pun kemudian mendengar dua orang itu berbicara perlahan-lahan. Ternyata mereka adalah petugas penginapan yang sedang mengelilingi lingkungan penginapan itu. Demikian kedua orang itu lewat, maka suasana pun kembali menjadi senyap. Tetapi seperti sebelumnya, di dini hari itu pun tidak terjadi sesuatu di penginapan itu. Seperti yang dikatakan oleh anak muda yang bertugas, pada penginapan itu tidak sering terjadi keributan. Para petugas selalu mengatasi keadaan. Pagi-pagi sekali, seisi pondok kecil itu sudah bangun. Bergantian mereka pergi ke pakiwan. Ketika matahari terbit, maka mereka sudah siap untuk berjalan-jalan keluar. Aku akan pergi menemui Ki Darmarja bersama Gelagah Putih. Rasanya tidak enak jika ia tahu sejak kemarin kita berada di sini, tetapi masih belum menengoknya. Baiklah, Kakang. Aku dan Rara Wulan akan pergi ke pasar. Mungkin ada yang menarik. Baiklah. Tetapi kalian harus hati-hati. Ayah, berkata Gelagah Putih. Untuk kepentingan tugasku, biarlah aku mempergunakan nama lain. Warigalit misalnya. Wulan biar disebut Warasasi. Jika namaku sendiri disebut dan didengar oleh pengikut Ki Sabalintang, mungkin mereka akan mengetahui bahwa anak Ki Citrajati berasal dari tanah perdikan Menoreh. Baik, baik. Agaknya itu akan lebih baik bagimu dan Rara Wulan. Aku nanti akan memperkenalkanmu dengan nama Warigalit. Aku juga akan menyebut bahwa kau datang bersama istrimu yang bernama Warasasi. Begitu, kan? Ya, Ayah. Baik. Agar tidak ada orang yang menyebut Gelagah Putih di sini, karena Ki Sabalintang dan mungkin beberapa orang pengikutnya pernah mendengar namamu di tanah perdikan Menoreh. Ya, Ayah. Dengan demikian Ki Sabalintang tidak tahu bahwa aku ada di sini. Ada beberapa kemungkinan terjadi. Setelah Ki Sabalintang tahu bahwa aku berada di sini, ia tidak akan datang lagi kemari, atau justru ia datang bersama beberapa orang untuk mencekik leherku. Ki Citrajati tertawa. Katanya, baik, baik. Namamu sendiri tidak akan disebut-sebut lagi. Setidak-tidaknya di hadapan orang lain. Demikianlah, mereka berempat pun kemudian meninggalkan penginapan untuk tujuan yang berbeda. Ketika mereka berada di halaman, mereka melihat beberapa orang berdagang yang keluar dari penginapan itu pula. Mereka tentu yang mengadakan pertemuan di ruang dalam penginapan itu, desis Ki Citrajati. Ya. Tetapi tidak banyak. Tentu hanya lingkungan tertutup yang saling mempercayai. Orang-orang yang keluar dari penginapan itu memang tidak saling memperhatikan. Mereka tidak menghiraukan Ki Citrajati, Nyi Citrajati, Gelagah Putih, dan Rara Wulan yang melangkah di halaman menuju ke pintu gerbang. Kemana, Paman? Anak muda yang kemarin bertugas itulah yang agaknya bertugas pula pagi itu. Ki Citrajati termangu-mangu. Di luar sadarnya ia pun bertanya. Dongengmu belum selesai. Anak muda itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya. Ya. Tetapi bukankah Paman akan pergi? Tidak lama. Aku akan segera kembali. Jadi pondok kecil itu kosong sekarang? Ya. Kami semuanya pergi. Tetapi arahnya berbeda. Aku dan anakku laki-laki ini akan pergi ke seorang kenalan baik.
Sedangkan bibi dan anakku perempuan ini akan pergi ke pasar. Baik, Paman. Nanti jika Paman kembali ke penginapan, aku akan menemui Paman. Tetapi aku tetap ingin berpesan, hati-hatilah dengan keenam orang yang berhubungan dengan Ki Kuda Sembada itu. Mudah-mudahan mereka sudah melupakan Paman sekeluarga. Jika mereka masih marah, mungkin saja mereka berbuat sesuatu yang tidak disangka-sangka dalam hubungannya dengan Ki Kuda Sembada. Ki Citra Jati mengangguk-angguk. Katanya, baik. Kami akan berhati-hati. Demikianlah, maka mereka berempat pun segera keluar dari halaman penginapan itu, tetapi mereka pun segera berpisah. Nyi Citra Jati dan Rara Wulan pun langsung menuju ke pasar. Mereka mengenakan pakaian sebagaimana kebanyakan perempuan, sehingga mereka sama sekali tidak menarik perhatian orang-orang yang berjalan seiring ataupun yang berpapasan. Beberapa saat kemudian, mereka telah berada di pasar yang ramai. Memang jauh berbeda dengan pasar itu yang mereka lihat semalam. Yang pagi itu digelar di pasar itu sebagian besar adalah bahan makanan, hasil bumi, kain tenun dan barang-barang kerajinan. Di pinggir pasar terdapat 3 kelompok pandai besi yang sedang sibuk membuat alat-alat pertanian. Di sisi yang lain, terdapat sekelompok penjual sayur-sayuran yang segar. Juga ikan, yang nampaknya baru saja ditangkap malam atau pagi itu di belumbang, di kali atau di parit-parit. Pasar yang ramai, desis Nyi Citra Jati. Ya, Ibu. Nampaknya banyak pula terdapat pedagang dari daerah lain. Mungkin mereka akan mencari dagangan, tetapi ada pula yang menjual dagangan. Nyi Citra Jati mengangguk-angguk. Tidak terlalu jauh dari pasar itu, terdapat beberapa buah pedati. Di sisi lain terdapat beberapa ekor kuda yang tertambat di patok-patok yang sudah disediakan, ditunggui oleh orang-orang yang memang bertugas untuk itu. Nyi Citra Jati dan Rara Wulan melihat berkeliling pasar itu. Mereka pun kemudian berhenti di tempat para penjual kain tenun menggelar dagangannya. Nampaknya Nyi Citra Jati tertarik pada selembar kain lurik berwarna coklat. Dia matinya kain itu sambil bertanya kepada Rara Wulan. Apakah aku pantas memakai kain lurik warna coklat seperti ini? Pantas, Ibu. Kulit Ibu kuning keputih-putihan. Tentu serasi sekali dengan warna coklat. Siapa yang mengatakan bahwa kulitku kuning keputih-putihan? Jika aku disebut kuning, lalu seperti apakah kulit yang disebut hitam? Rara Wulan tertawa. Namun akhirnya ia menjawab. Seperti kulitku. Macam-macam saja kau, Wulan, Sasi. Tetapi sebaiknya kau juga melihat selembar kain lurik. Yang mana? Yang hijau pupus atau yang hijau tua, atau yang mana? Aku tidak membeli, Ibu. Bukankah tidak pantas jika ibunya membeli kain baru, anaknya tidak dibelikannya? Ayo, pilih yang mana? Aku masih mempunyai berapa keping uang. Aku besok saja, Ibu. Sekarang Ibu sajalah yang membeli. Jika kau tidak mau memilih, aku tidak mau pergi dari sini. Aku akan menunggui kain coklat itu agar tidak dibeli orang lain. Tetapi aku terpaksa memilih kain pula. Rara Wulan termangu-mangu. Tetapi ia tidak dapat berbuat lain. Lapun terpaksa memilih kain pula. Hijau lumut. Nah, aku tidak akan disebut sebagai seorang ibu yang mementingkan diri sendiri, desis Nyi Citra Jati. Namun demikian Nyi Citra Jati membayar harga 2 lembar kain, maka 2 orang perempuan telah berdiri di samping mereka. Seorang di antara mereka dengan kasar berkata, Pantas, kau berani mendahului kami menyewa bilik di penginapan yang terhitung mahal itu. Agaknya kau memang mempunyai banyak uang. Oh, Nyi Citra Jati bergeser. Marilah. Silahkan, Kisanak. Aku sudah selesai. Kau telah mendahului aku lagi. Aku tertarik kepada kain berwarna coklat itu. Kenapa kau tidak membeli yang lain saja? Bukankah masih banyak yang lain? Juga yang berwarna coklat. Kau kira aku mau menyamai warna pilihanmu? Nyi Citra Jati tidak menjawab. Tetapi ia pun kemudian beringsut meninggalkan penjual kain itu. Jika saja aku tidak mendapat pesan dari penunggu penginapan untuk menghindari perselisihan, desis Nyi Citra Jati. Nampaknya mereka masih marah kepada kita, Ibu. Tetapi bukankah tidak perlu dihiraukan lagi? Nyi Citra Jati tersenyum sambil mengangguk. Katanya, ya.
Kita memang tidak perlu menghiraukan mereka lagi. Dalam pada itu, Nyi Citra Jati dan Rara Wulan masih beberapa saat lamanya berkeliling di pasar itu. Mereka masih melihat-lihat berbagai barang yang menarik. Anyaman bambu yang rumit, serta berbagai macam kaba yang terbuat dari pandan dengan warnanya yang beraneka. Ketika matahari menjadi semakin tinggi, maka rasa-rasanya seluruh isi pasar sudah dilihatnya. Karena itu, maka Nyi Citra Jati pun berkata, "Marilah, Sasi. Kita sudah lama berada di pasar. Marilah, kita kembali saja ke penginapan." "Mari, Ibu," jawab Rara Wulan. Keduanya pun kemudian segera keluar dari pintu gerbang pasar, yang rasa-rasanya menjadi semakin berjejal. Namun keduanya terkejut, ketika kedua orang perempuan yang marah kepada mereka itu tiba-tiba saja sudah berjalan di sebelah menyebelah mereka. "Jangan ribut," berkata seorang di antara mereka. "Kalian harus ikut bersama kami." "Kemana?" bertanya Nyi Citra Jati. "Dengar dan ikuti perintah kami," berkata yang lain. "Tetapi kami tentu ditunggu oleh suamiku," berkata Nyi Citra Jati. "Aku tidak peduli," jawab perempuan itu. "Aku peringatkan sekali lagi, jangan ribut. Kami bukan perempuan kebanyakan. Tetapi kami adalah orang-orang yang mendapat kepercayaan dari Ki Kuda Sembada." "Siapakah Ki Kuda Sembada itu?" "Kau tidak perlu tahu. Tetapi ia orang penting di Wirasari. Kalian harus ikut bersama kami menghadap Ki Kuda Sembada." "Tetapi bukankah kau sedang mencari orang yang bernama Ki Pugut?" Kedua orang perempuan itu tertawa. Katanya, "Kau dengar pertanyaan kami di kedai itu?" "Ya." "Sudahlah. Ki Kuda Sembada tentu akan bergembira bertemu dengan kau, perempuan muda. Siapa namamu?" Rara Wulan tidak segera menjawab, sehingga perempuan yang berjalan di sisinya mengguncang lengannya. "Siapa namamu, heh? Kau bertanya kepadaku?" tanya Ki Citra Jati. "Ya. Aku bertanya kepadamu. Namaku Arasasi. Nama yang baik. Tetapi kenapa Ki Kuda Sembada akan bergembira bertemu dengan aku?" Kedua orang perempuan itu tertawa pula. Berkepanjangan, sehingga beberapa orang yang melihatnya berpaling kepada mereka. Tetapi seorang di antara mereka segera memperingatkan. "Sekali lagi aku peringatkan. Jangan berbuat sesuatu yang dapat mencelakakan diri kalian berdua." "Tetapi kami tidak kenal dengan orang yang bernama Kuda Sembada," berkata Nyi Citra Jati. "Anakmu terlalu cantik, Nyi," sahut seorang di antara kedua orang perempuan itu. "Nyi," bertanya Nyi Citra Jati. "Apakah maksudmu orang yang bernama Kuda Sembada itu menyenangi perempuan cantik?" "Ya." "Jika demikian, jangan anakku, Nyi. Anakku sudah bersuami. Suaminya akan menjadi sangat sedih jika kau bawa anakku kepada orang yang bernama Ki Kuda Sembada. Jangan takut, Nyi. Anak perempuanmu akan segera dilepaskan. Selambat-lambatnya esok malam. Anakmu akan mendapat uang banyak. Tetapi kau harus menungguinya, karena kau akan dapat bercerita pada suamimu dan kepada menantumu. Mereka akan dapat mendatangkan keonaran. Namun jika hal itu terjadi, maka umur mereka pun tidak akan sampai esok malam." "Nyi, tetapi aku tidak mau," berkata Warasasi. "Jangan bodoh. Hanya sampai esok malam. Kau akan dapat membeli perhiasan apa saja yang kau inginkan. Kalung emas bermata berlian, subang sebesar pemukul jender, gelang emas permata, pokoknya apa saja yang kau inginkan. Aku tidak inginkan apa-apa, Nyi. Aku ingin pulang kepada suamiku. Aku mohon, Nyi. Jangan cengeng. Jika kau menangis hingga menarik perhatian orang, maka kau akan kami lecut seperti kerbau. Tetapi kami akan dibawa kemana? Ikut saja kami." Perempuan yang berjalan di sebelah Rara Wulan telah memegang lengannya dan mengajaknya berjalan lebih cepat. Sekilas Rara Wulan dan Nyi Citra Jati melihat anak muda yang bertugas di penginapan semalam. Bukan anak muda yang akan bercerita tentang kisah Balintang. Mudah-mudahan ia berbicara kepada kawannya itu, berkata Nyi Citra Jati di dalam hatinya. Nyi Citra Jati dan Rara Wulan harus mengikut kemana kedua orang perempuan itu membawanya. Ketika Rara Wulan bertanya, "Apakah kami harus ikut ke penginapan kalian?" "Diam kau. Kemanapun kalian kami bawa, kalian tidak akan dapat mengelak." Dengan nada cemas Nyi Citra Jati itu pun berkata,
Nyi, aku akan ikut bersama kalian. Tetapi berjanjilah bahwa kami tidak akan kau sakiti. Anakku tidak akan diperlakukan tidak baik dan tetap dihormati. Tetapi jawab perempuan yang berjalan di sebelah Nyi Citra Jati menjawab dengan kasar. Jangan banyak bicara. Kau tidak mempunyai pilihan. Kau tidak dapat mengusulkan apa-apa. Kami akan melakukan apa yang ingin kami lakukan. Kau harus menghargai kebebasan orang lain. Aku akan mengoyak mulutmu nanti, jika kau masih bicara terus. Nyi Citra Jati terdiam. Namun dengan demikian Rara Wulan pun tanggap. Agaknya Nyi Citra Jati sengaja membiarkan dirinya ikut bersama kedua orang perempuan itu. Dengan demikian, Rara Wulan pun harus menyesuaikan dirinya. Namun Rara Wulan pun menyadari bahwa yang mereka lakukan itu sangat berbahaya. Mereka akan dibawa masuk ke kandang singa yang mungkin kelaparan dan menjadi buas serta liar. Tetapi Rara Wulan meyakini kemampuan Nyi Citra Jati, sehingga karena itu maka ia pun berdiam diri saja. Perempuan yang berjalan di sebelah Rara Wulan masih memegangi lengannya dan mendorongnya berjalan mengikuti arah yang dikehendakinya. Beberapa saat mereka menyusuri jalan ramai di Wirasari. Namun kemudian mereka pun berbelok mengikuti jalan yang lebih kecil, masuk ke dalam lingkungan padukuhan. Namun agaknya padukuhan yang terletak di lingkungan yang ramai itu pun nampak lebih baik dari padukuhan-padukuhan kebanyakan. Jalannya nampak lebar. Dinding halaman pun nampak lebih tertata rapi. Demikian pula regolnya. Halaman depan rumah di sebelah menyebelah jalan itu pun nampak rapi pula. Di depan regol sebuah rumah yang berhalaman luas, mereka berhenti. Perempuan yang memegangi lengan Rara Wulan itu menariknya memasuki regol halaman rumah yang luas itu. Rara Wulan memang mencoba untuk meronta. Tetapi tangan perempuan itu terasa mencekam lengannya. Dengan geram perempuan itu berkata, "Sudah aku peringatkan, jangan berbuat aneh-aneh. Nasibmu akan menjadi semakin buruk. Jika seharusnya kau akan menjadi santapan seorang raja, maka kau akan dilemparkan kepada budak-budaknya yang kotor, kumal dan berpenyakitan." Rara Wulan tidak melawan lagi. Perempuan yang memegangi lengannya itu pun menyeretnya memasuki regol halaman rumah yang luas itu. Sedangkan perempuan yang satu lagi telah mendorong Nyi Citra Jati untuk memasuki regol itu pula. Demikian mereka hilang dari jalan padukuhan itu, maka seorang anak muda yang mengawasi mereka dengan tergesa meninggalkan tempatnya bersembunyi. Sebuah pohon yang besar, yang banyak tumbuh di sepanjang jalan. Terutama pohon gayam. Ketika anak muda itu sampai di penginapan tempatnya bekerja, meskipun ia tidak sedang bertugas, maka diceritakannya apa yang dilihatnya kepada kawan-kawannya. Mereka adalah orang-orang yang menginap di penginapan ini. Seorang petugas yang sudah lebih tua berkata, "Kita hanya melindungi mereka jika terjadi sesuatu di penginapan ini. Meskipun yang terjadi itu di luar penginapan, tetapi tentu akan menyangkut nama baik penginapan kita. Dalam persaingan seperti sekarang ini di antara penginapan yang ada, kita harus memberikan pelayanan dan kenyamanan yang sebaik-baiknya. Apakah kita harus mencari mereka? Aku kira, tugas kita tidak akan sampai sedemikian jauhnya. Apalagi jika orang yang membawanya adalah orang yang dilindungi oleh orang-orang berilmu tinggi." Kedua orang perempuan itu tentu perempuan yang marah karena kedatangan mereka di penginapan ini sudah didahului oleh keluarga kedua orang perempuan yang diculiknya itu. "Apakah mereka kemarin juga datang kemari?" "Ada 2 orang perempuan dan 4 orang laki-laki," jawab anak muda yang menerima kedatangan Ki Citra Jati. Namun temannya pun berkata, "Tetapi kau yakin bahwa kedua orang perempuan yang menginap di sini itu ikut karena terpaksa?" "Ya. Aku melihat gelagat itu. Aku melihat salah seorang perempuan itu mencengkam lengan perempuan muda yang menginap di sini, sedangkan yang lain mendorong perempuan yang lebih tua. Tentu usaha penculikan. Agaknya mereka datang ke Wirasari dengan niat buruk." "Apa yang harus kita lakukan?" bertanya yang lebih tua. "Kita memang tidak dapat berbuat lebih jauh di luar penginapan ini. Tetapi setidak-tidaknya kita dapat memberitahukan kepada suami perempuan yang lebih tua itu serta anak laki-lakinya. Jika kedua orang perempuan yang menculiknya mendapat perlindungan orang-orang berilmu tinggi, kita tidak dapat berbuat lebih banyak. Kita hanya dapat menganjurkan agar mereka melaporkannya kepada Ki Demang dan Ki Jagabaya." "Apakah Ki Demang akan bertindak?" Anak muda itu menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada berat ia pun berkata,
Aku juga tidak tahu, apakah Ki Demang akan bertindak. Bahkan aku tidak tahu, persoalan yang manakah yang dianggap penting untuk ditangani dan yang mana yang tidak. Kawannya termangu-mangu sejenak. Namun orang yang lebih tua itu pun berkata, pokoknya kita memberitahukan kepada keluarganya. Dengan demikian kita sudah berusaha membantu mereka. Kau telah melakukan lebih banyak dari yang seharusnya kau lakukan, dengan mengikuti mereka dan mengetahui kemana kedua orang perempuan itu dibawa. Anak muda itu mengangguk-angguk. Namun ia kemudian berdesis. Tetapi kemana keluarganya itu pergi? Mereka memang pergi ke arah yang berbeda. Kedua orang perempuan itu pergi ke pasar, sedang kedua orang laki-laki itu pergi ke arah lain. Mudah-mudahan keluarganya itu segera kembali. Demikianlah, para petugas itu kembali ke tempat mereka masing-masing. Namun anak muda yang akan bercerita itu masih saja gelisah. Jika keluarga kedua perempuan yang diculik itu terlalu lama pergi, maka mungkin sekali mereka terlambat. Mungkin kedua orang perempuan itu telah dibawa ke tempat lain pula. Namun beberapa saat kemudian, Ki Citra Jati dan Gelagah Putih pun telah kembali ke penginapan. Namun mereka temui pondok kecil yang mereka sewa itu masih kosong. Anak muda yang berjanji untuk bercerita itu segera menemui mereka. Ada apa? Bertanya Ki Citra Jati, ketika ia melihat wajah anak itu menjadi tegang. Anak muda itu pun segera menceritakan apa yang telah terjadi dengan keluarga mereka. Kedua orang perempuan yang datang bersama mereka. Jadi istri dan anak perempuanku telah diculik? Menurut penglihatan kawanku memang demikian. Bukankah tidak ada keluarga paman yang tinggal di sini? Menurut dugaanku, kedua orang perempuan yang membawa bibi dan anak perempuan paman itu tentu kedua orang perempuan yang marah itu. Tetapi mungkin persoalannya bukan sekedar marah karena penginapan ini. Kemarahan mereka hanyalah sekedar pemicu untuk langkah-langkah berikutnya yang lebih buruk lagi. Tunjukkan, istri dan anakku itu dibawa kemana? Anak muda itu pun segera memberi ancar-ancar sebagaimana dikatakan kawannya yang tidak sedang bertugas. Namun kemudian ia pun berkata, tetapi hati-hatilah, Paman. Jika mereka berada di lingkungan orang berilmu tinggi. Ya. Karena itu, aku ingin melaporkannya kepada Ki Demang dan Ki Jagabaya, yang nampaknya memiliki wibawa yang tinggi di daerah ini. Mudah-mudahan Ki Demang mempedulikan laporan Paman. Jika bukan Ki Demang atau Ki Jagabaya, lalu siapa lagi yang akan memberikan perlindungan di daerah ini? Ya. Seharusnya memang demikian. Baiklah. Sekarang aku akan pergi menemui Ki Demang atau Ki Jagabaya. Anak muda itu pun telah memberikan ancar-ancar pula di mana rumah Ki Demang Wirasari. Ketika mereka sampai di rumah Ki Demang, maka Ki Demang sedang duduk di pinggiran rumahnya beserta dua orang bebahu. Tetapi Ki Jagabaya tidak ada di antara mereka. Marilah, Kisanak. Ki Demang pun mempersilahkan. Ki Citra Jati dan Gelagah Putih pun segera naik dan duduk pula di pinggiran. Maaf, siapakah Kisanak berdua? Ki Citra Jati pun memperkenalkan diri dan memperkenalkan pula anaknya laki-lakinya, Warigalit. Ki Demang dan para bebahu itu mengangguk-angguk. Dengan kerut di keningnya Ki Demang pun bertanya. Apakah Kisanak mempunyai keperluan? Iya, Ki Demang. Kami ingin memberikan laporan. Laporan tentang apa? Kalian harus hati-hati. Ki Citra Jati pun kemudian menceritakan bahwa istrinya dan anak perempuannya telah diculik orang. Kau yakin? Iya, Ki Demang. Ada saksi yang dapat menjelaskan peristiwa ini. Ada saksi? Iya, Ki Demang. Saksi itu akan dapat menunjukkan kemana istri dan anak perempuanku itu dibawa. Kapan terjadinya? Istri dan anakku pergi ke pasar untuk melihat-lihat. Mereka pulang kira-kira pada wayah pasar Temawon. Ki Demang mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Kami akan menyelidikinya. Tetapi sayang sekali, kau terlalu lambat melapor, sehingga mungkin istri dan anakmu itu sudah dibawa pergi. Bagaimana jika kita sekarang melihat ke rumah itu? Mungkin mereka masih ada di sana. Aku menunggu Ki Jagabaya. Nanti aku dan Ki Jagabaya akan pergi ke rumah itu. Bukankah itu berarti bahwa kita akan menjadi semakin terlambat? Tetapi aku harus menunggu Ki Jagabaya.
Jika kau tadi datang sebelum Ki Jagabaya pergi, mungkin kami akan dapat menangani persoalanmu lebih dahulu. Ki Citrajati termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, Ki Demang, istri dan anak perempuanku itu berada dalam keadaan yang gawat. Bukankah sebaiknya kita pergi ke rumah tempat istri dan anakku disembunyikan? Mungkin mereka sekarang masih ada di sana. Kisanak, pekerjaanku itu tidak hanya melayani kau dan keluargamu. Ki Jagabaya juga sedang menangani persoalan yang penting. Karena itu, seperti yang aku katakan, jika kau tadi datang lebih dahulu, mungkin persoalanmu yang ditanganinya lebih dahulu. Sekarang, bagaimana dengan Ki Demang? Aku? Maksudmu, aku sendiri terjun untuk mencari istri dan anakmu. Apakah bukan seharusnya demikian? Tugasku tidak hanya menangani persoalan-persoalan yang menyangkut keselamatan, ketenangan dan ketentraman hidup orang Sekademangan. Tetapi aku juga mengurusi bendungan. Jika air tidak sampai ke tanaman padi yang sedang bunting di Bulak sebelah selatan, maka akan timbul bencana di dua padukuhan. Nah, sekarang aku sedang berbicara tentang parit yang pecah tanggulnya. Selain kesejahteraan, aku juga harus menangani semua sisi kehidupan di Kademangan ini. Tetapi ini masalah nyawa dua orang perempuan, Ki Demang, berkata Ki Citrajati. Parit itu menyangkut nyawa orang dua padukuhan. Yang ditangani Ki Jagabaya sekarang juga menyangkut nyawa sebuah keluarga, yang rumahnya dikepung oleh beberapa orang yang berusaha untuk menumpas keluarga itu. Orang banyak menuduh laki-laki dan perempuan yang tinggal di rumah itu sering memasang tenung untuk membunuh orang lain. Mereka menerima upah untuk melakukan pembunuhan itu. Tetapi ini baru tuduhan. Nah, Ki Jagabaya ada di sana sekarang untuk menyelamatkan keluarga itu. Ki Citrajati menarik nafas dalam-dalam. Nah, bandingkan persoalanmu dengan persoalan yang sekarang ditangani Ki Jagabaya. Jika kau sabar menunggu, kau tunggu Ki Jagabaya di sini. Jika tidak, kau dapat melakukan sendiri untuk menyelamatkan istri dan anakmu itu. Ki Citrajati termenung sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, Ki Demang, pada dasarnya aku menunggu Ki Jagabaya. Tetapi rasa-rasanya hatiku tidak dapat tenang tanpa berbuat sesuatu. Karena itu, biarlah aku mencoba mengawasi rumah itu. Nanti aku akan kembali menghubungi Ki Demang dan Ki Jagabaya di sini. Terserah kepadamu. Tetapi jika ada persoalan lain yang harus ditangani oleh Ki Jagabaya, sementara kau belum datang, maka persoalanmu akan tertunda lagi. Aku hanya sebentar, Ki Demang, jawab Ki Citrajati. Ki Citrajati dan Gelagah Putih pun kemudian minta diri. Demikian mereka keluar dari rumah Ki Demang, Ki Citrajati pun berkata, aku sudah mengira bahwa penanganannya tentu lamban. Mungkin sore nanti Ki Jagabaya baru selesai. Tetapi langkah mereka terhenti. Beberapa langkah dari Regol, mereka mendengar seseorang bertepuk tangan. Ternyata salah seorang bebahu yang tadinya duduk bersama Ki Demang. Ki Citrajati dan Gelagah Putih pun berhenti menunggu bebahu yang menyusul mereka dengan tergesa-gesa. Kisanak, berkata bebahu itu. Ki Demang memberikan jalan yang barangkali dapat kau tempuh. Maksud Ki Demang? Ada sekelompok orang yang mungkin dapat membantu Kisanak, tanpa menunggu Ki Jagabaya. Jadi, apakah aku harus menghubungi mereka? Bertanya Ki Citrajati dengan nada tinggi. Tetapi karena mereka bukan bebahu Kademangan, maka Kisanak diminta untuk mengerti bahwa mereka perlu mendapat imbalan sekedarnya. Ki Citrajati menarik nafas panjang. Namun kemudian ia pun berkata dalam nada rendah. Sayang sekali, Kisanak. Kami tidak mempunyai uang. Jangan terlalu berhemat. Kau menginap di penginapan yang terhitung sewanya mahal. Bukankah itu berarti bahwa kau mempunyai uang? Sudah aku perhitungkan. Uangku yang ada, sewa penginapan, makan dan keperluan lain-lain. Uangku tidak tersisa. Kau dapat pindah ke penginapan yang lebih murah. Jika saja aku tidak bersama dua orang perempuan, aku merasa dapat menginap di mana saja. Tetapi aku harus menghormati martabat istri dan anakku perempuan. Terserah saja kepadamu. Jika yang martabatnya kau hormati itu tidak kembali kepadamu, buat apa kau menyewa penginapan mahal? Kisanak, aku akan menunggu Ki Jagabaya saja. Terserah kepadamu. Aku hanya memberikan satu kemungkinan untuk menyelamatkan istri dan anak perempuan itu.
Terima kasih, Kisanak. Aku percaya bahwa Ki Jagabaya akan dapat menanganinya. Rumah yang mereka gunakan untuk menyembunyikan istri dan anakku itu jelas letaknya. Tetapi jangan menyesal dan menyalahkan kami jika kau terlambat menyelamatkan istri dan anak-anakmu. Mudah-mudahan tidak terlambat, Kisanak. Bebahu itu memandang Ki Citrajati dengan tajamnya. Dengan nada tinggi ia pun berkata, "Terserah kepadamu. Aku sudah memberikan jalan terbaik kepadamu. Tetapi agaknya kau lebih sayang kepada uangmu daripada kepada istri dan anakmu." "Bukan begitu, Kisanak. Sudah aku katakan bahwa aku tidak punya uang lagi. Harapanku tertumpah kepada Ki Jagabaya dan Ki Demang." Tanpa berbicara sepatah kata lagi, bebahu itu pun segera masuk kembali ke pintu regol halaman rumah Ki Demang. Ki Citrajati dan Gelagah Putih pun kemudian dengan tergesa-gesa telah pergi ke rumah yang disebut oleh anak muda petugas di penginapan itu. "Ibumu dan istrimu akan dapat mengatasi keadaan," berkata Ki Citrajati. "Ya, Ayah," jawab Gelagah Putih. "Aku hanya ingin tahu sikap Ki Demang dan para bebahu Wirasari. Mereka memang berilmu tinggi. Tetapi aku tidak yakin bahwa mereka benar-benar mengabdi kepada Kademangan yang ramai ini. Bahkan melindungi orang-orang yang sedang berada di Wirasari ini, siapapun mereka. Mereka ternyata sangat mengecewakan, Ayah. Mereka lebih mengedepankan kepentingan pribadi daripada pengabdian mereka. Wirasari dapat membuat mereka menjadi kaya. Mereka justru memeras orang-orang yang dalam kesulitan. Terutama orang yang dianggap asing. Bukan penghuni Kademangan Wirasari. Ya. Agaknya selama ini mereka memang berhasil." Ki Citrajati mengangguk-angguk. Katanya, "Terserahlah. Yang penting, kita temukan ibumu dan istrimu." Kedua orang itu pun kemudian telah menyusuri jalan sebagaimana disebut oleh petugas di penginapan itu. Mereka berbelok melewati sebuah jalan yang melintas di tengah-tengah sebuah padukuhan. Namun padukuhan yang terletak di sebuah kademangan yang ramai itu, nampaknya dihuni oleh orang-orang yang berkecukupan pula. Agaknya mereka mendapat keuntungan dari keramaian pada kademangan mereka. Menurut anak muda itu, kita sudah berada dekat dengan regol halaman rumah tempat ibumu dan istrimu disembunyikan. Ya, Ayah. Anak itu bersembunyi di belakang pohon gayam ini, yang ciri-cirinya sebagaimana dikatakannya. Dekat tikungan, sebuah batu hitam yang besar berada di bawahnya. Pohonnya agak condong ke jalan. Ya, Ayah. Nah, sekarang tinggal mengetahui, apakah ibumu dan istrimu masih ada di rumah itu. Bagaimana kita mengetahuinya? Bukankah aku seorang yang pandai bermain rinding? Mungkin ibu mendengarnya dan mengetahui bahwa ayah ada di sini. Tetapi bagaimana kita tahu bahwa ibu masih ada di rumah itu? Jika saja ibumu mempunyai kesempatan membunyikan rindingnya. Ibu juga dapat bermain rinding. Ya. Ibumu juga pandai bermain rinding. Tetapi ia tidak begitu suka melakukannya. Tetapi dalam keadaan yang gawat, ia akan bermain sebuah lagu yang ngelangut. Di mana kita akan bermain? Di sini? Bagaimana jika orang-orang yang berada di rumah itu melihat kita? Ki Citrajati termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, "Kita duduk di atas batu hitam itu di belakang pohon itu. Kita bermain wajar, sebagaimana orang kebanyakan bermain rinding." Tetapi apakah ibu dapat mendengarnya? Tanpa menunggu Ki Jagabaya. Kita beri tenaga sedikit saja, agar tidak menarik perhatian orang lain. Bahkan mungkin orang berilmu tinggi di rumah itu. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Sementara Ki Citrajati pun duduk di atas batu hitam yang besar itu, membelakangi jalan. Sementara Gelagah Putih berdiri bersandar pohon gayam yang besar itu di arah belakang. Sejenak kemudian terdengar suara rinding yang dibunyikan oleh Ki Citrajati. Tetapi untuk mencapai jarak pendengaran sampai ke rumah di seberang jalan, maka Ki Citrajati telah mempergunakan tenaga dalamnya untuk mendorong getar suara rindingnya. Tetapi hanya sebentar saja, sedangkan seterusnya bunyi rindingnya tidak ubahnya dengan suara rinding yang dibunyikan oleh orang-orang kebanyakan. Ternyata cara itu membawa hasil. Getar yang untuk sesaat didorong oleh tenaga dalam itu, telah sampai ke telinga Nyi Citrajati dan Gelagah Putih. "Ayahmu ada di sekitar tempat ini, Sasi," desis Nyi Citrajati. "Ya, Ibu."
Tetapi sentuhan suaranya itu tentu terasa pula oleh orang-orang yang berada di ruang dalam. Hanya sesaat yang pendek. Mungkin terasa. Tetapi karena kemudian tidak lagi, mereka tentu tidak menghiraukannya. Apalagi dorongan itu lemah sekali, Ibu, desis Rara Wulan. Ya. Sekarang, bagaimana kita menjawabnya? Sambil mengangguk-angguk Nyi Citra Jati itu pun menjawab. Ya. Aku kira kita perlu memberitahukan bahwa kita masih berada di sini. Tetapi bagaimana ayah tahu bahwa kita ada di sini? Tentu anak muda petugas di penginapan itu. Agaknya anak muda itu sempat mengikuti kita dan melihat kita dibawa masuk ke tempat ini. Ya. Agaknya para petugas di penginapan itu benar-benar bertanggung jawab terhadap orang-orang yang menginap. Tentu saja sejauh kemampuan mereka. Sasi, berkata Nyi Citra Jati. Aku juga akan membunyikan rinding sebagaimana ayahmu. Karena jarak kita dengan orang-orang yang berada di ruang dalam itu terlalu dekat, mungkin mereka merasakan getar yang berbeda dari suara rinding itu, sehingga mereka akan segera mengambil tindakan. Tetapi dalam keadaan yang gawat, kita akan membela diri. Ya, Ibu. Jika kita berada di sini, sebenarnya kita ingin tahu jalur yang terkait pada orang-orang ini. Ibu juga akan membunyikan rinding? Ya. Aku juga dapat bermain rinding seperti ayahmu. Tetapi aku tidak terlalu sering melakukannya. Justru terbalik. Apa yang terbalik? Biasanya perempuan yang senang bermain rinding. Nyi Citra Jati tertawa tertahan. Tetapi sebelum Nyi Citra Jati mengambil rinding yang disimpannya di bawah stagenya, maka pintu bilik itu pun terbuka. Nyi Citra Jati dan Rara Wulan terkejut, sehingga mereka pun bergeser menjauhi pintu. Dua orang perempuan yang membawa Nyi Citra Jati dan Rara Wulan ke rumah itu, memasuki ruangan itu lebih dahulu. Kemudian seorang laki-laki yang mengenakan pakaian yang baik dan rapi dan terbuat dari bahan yang mahal. Di belakang, di luar pintu, beberapa orang laki-laki berdiri termangu-mangu. Nyi Citra Jati dan Rara Wulan sempat memandangi wajah orang yang berpakaian rapi itu. Wajahnya nampak bersih dan terhitung tampan. Sambil tersenyum ia pun bertanya kepada salah seorang perempuan itu. Inikah perempuan yang Bibi maksudkan? Ya, Ngger. Perempuan ini sangat merindukan Angger. Ia datang dari jauh bersama ibunya. Bukankah Bibi menjemputnya ke Grobogan? Ya. Bibi agaknya terlalu berlebihan jika mengatakan bahwa anak itu sangat merindukan aku. Bagaimana ia dapat merindukanku jika ia belum pernah melihatku? Memang belum, Ngger. Tetapi ia pernah mendengar nama Angger Raden Kuda Sembada. Agaknya perempuan itu telah membayangkan wujud dan sikap Angger Kuda Sembada, sehingga setiap saat ia selalu bertanya, kapan ia dapat bertemu dengan Raden Kuda Sembada, sehingga keinginan itu dibawanya ke dalam tidurnya. Beberapa kali ia bermimpi bertemu dengan Raden Kuda Sembada. Raden Kuda Sembada itu tersenyum. Tiba-tiba saja ia bertanya kepada Rara Wulan. Benarkah kata Bibi itu? Jawab Rara Wulan memang mengejutkan. Katanya. Bohong, perempuan itu menculik aku dari pasar Wirasari. Tiba-tiba saja tangan perempuan itu menampar mulut Rara Wulan, sehingga Rara Wulan itu terdiam. Namun kemudian perempuan itu tersenyum sambil melangkah semakin mendekati Rara Wulan sehingga tubuhnya hampir melekat. Jangan malu mengakuinya, anak manis. Tidak apa-apa. Sebaiknya kau tidak munafik. Jika kau ingin berhubungan dengan Raden Kuda Sembada, maka sekarang adalah saatnya. Namun perempuan itu kemudian menggeram perlahan. Aku bunuh kau. Rara Wulan tidak menjawab. Mulutnya justru terkatup rapat. Katakan yang sebenarnya. Kau tidak usah malu. Raden Kuda Sembada adalah orang yang baik. Tidak. Aku tidak mau. Rara Wulan hampir berteriak. Sekali lagi tangan perempuan itu menamparnya. Namun Raden Kuda Sembada kemudian mencegahnya. Tidak usah, Bibi. Bibi tidak usah menyakitinya. Aku senang kepada perempuan yang berani seperti perempuan itu. Aku justru muak menghadapi perempuan yang ketakutan dan membiarkan dirinya terbenam dalam lumpur tanpa perlawanan. Perempuan itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya. Apakah Raden berkata sebenarnya? Ya. Aku senang menangkap kuda liar daripada kuda di kandang.
Jika demikian, terserah saja kepada Raden. Baik, Bibi. Aku senang kepada perempuan itu. Nampaknya ia cukup gigih dan berani. Bawa perempuan itu ke Kepo. Sebelum senja, perempuan itu harus sudah berada di sana. Baik, Raden. Tetapi bukankah kita dapat berbicara sebentar tentang masalah kami? Raden Kuda Sembada tertawa. Katanya. Jangan sekarang. Nanti malam kita berbicara di Kepo. Atau barangkali lebih baik esok pagi. Jangan ganggu aku sampai malam nanti. Aku akan menangani kuda. Kedua orang perempuan itu tidak berani mendesak. Seorang di antara mereka pun berkata, Baiklah, Raden. Tetapi keikutsertaan kami dalam perguruan Kedung Jati merupakan tujuan akhir dari segala laku yang kami jalani sekarang ini. Baik, baik. Tetapi kau jangan menganggap bahwa setelah kalian berada di dalam lingkungan perguruan yang akan menebar dan akhirnya berkuasa di tanah ini, kalian akan langsung sampai ke batas mimpi-mimpi kalian. Kalian justru harus bekerja keras dan barangkali bertaruh segala-galanya. Kami tahu itu, Raden. Baiklah. Besok kita akan berbicara lagi. 2-3 hari mendatang, aku akan pergi. Jika perjalananku beruntung, aku akan bertemu dengan Ki Sabalintang. Raden akan kemana? Kalian harus hati-hati. Raden Kuda Sembada itu tertawa. Katanya. Pertanyaan yang bodoh. Kedua orang perempuan itu tersipu. Terasa wajah mereka menjadi panas. Nah, berkata Raden Kuda Sembada. Aku akan pergi. Bawa perempuan itu ke Kepo. Jangan lupa. Aku senang melihat sikapnya. Aku yakin, ia akan memberikan perlawanan. Kedua orang perempuan itu termangu-mangu sejenak. Sementara Raden Kuda Sembada tertawa. Selangkah ia maju mendekati Rara Wulan. Tetapi ketika tangannya terjulur, Rara Wulan menepisnya. Suara tertawanya berkepanjangan. Namun Raden Kuda Sembada itu pun kemudian beranjak dari tempatnya sambil berkata, Sampai sore nanti di Kepo. Jika kalian sulit mengusai kedua perempuan itu dalam perjalanannya, bawa saja pakai pedati. Ikat tangan dan kakinya dengan tiang-tiang pedati itu. Raden Kuda Sembada tidak menunggu jawaban. Ia pun segera melangkah keluar pintu. Beberapa orang laki-laki di luar pintu itu pun menyibak. Namun mereka pun kemudian mengikutinya. Dalam pada itu, di bawah pohon gayam, Ki Citra Jati dan Gelagah Putih masih menunggu. Semakin lama mereka pun menjadi semakin gelisah. Mereka mulai mengira bahwa Nyi Citra Jati dan Rara Wulan telah dibawa pergi oleh orang-orang yang menculiknya. Mereka dapat menolak, desis Gelagah Putih. Ya. Tetapi ibumu itu selalu ingin tahu. Jika saja ibumu dan istrimu benar-benar terjerumus ke dalam sarang orang-orang berilmu tinggi, maka mereka akan mengalami kesulitan. Namun keduanya segera berlindung di balik pohon gayam itu ketika beberapa ekor kuda dan penunggangnya keluar dari regol halaman rumah yang sedang mereka awasi itu. Ki Citra Jati dan Gelagah Putih menyaksikan beberapa orang berkuda melarikan kuda mereka. Sementara itu, dua orang laki-laki berdiri di depan pintu regol halaman itu. Sejenak kemudian, maka kedua orang laki-laki itu pun telah hilang lagi di balik regol. Dua orang itu adalah dua orang di antara 4 orang laki-laki yang berada di kedai bersama-sama dengan kedua orang perempuan itu, berkata Gelagah Putih. Ya. Aku kira ibu dan istrimu masih berada di rumah itu. Kita akan menunggu. Ki Citra Jati pun kemudian kembali duduk di atas batu di bawah pohon gayam itu. Dua orang yang lewat di jalan itu sama sekali tidak menghiraukan mereka yang berada di bawah pohon gayam itu, sebagaimana orang-orang lain yang lewat di jalan itu pula. Sementara itu, perempuan yang membawa Rara Wulan dan Nyi Citra Jati agaknya masih terbakar oleh kemarahannya. Sambil memegangi leher Rara Wulan, salah seorang di antara kedua orang perempuan itu berkata, Untunglah Raden Kuda Sembada menyelamatkan nyawamu. Ia lebih senang mendapatkan seorang perempuan yang liar daripada seorang penurut. Kalau saja ia menjadi kecewa karena perbuatanmu, maka kau akan aku lempar ke kandang serigala yang kelaparan. Kau akan menyesali dirimu untuk waktu yang panjang, sehingga serigala-serigala itu membunuhmu kelak. Rara Wulan tidak menjawab. Nah, lakukan apa yang ingin kau lakukan. Itu akan menyenangkan Raden Kuda Sembada. Sebentar lagi, kau akan kami bawa dengan pedati ke Kepo.
Tidak begitu jauh, tetapi agaknya memang lebih aman membawamu dengan pedati daripada berjalan kaki. Kau akan diikat pada tiang-tiang pedati sepanjang perjalananmu. Rara Wulan masih tetap berdiam diri. Perempuan itu pun kemudian melepaskan Rara Wulan sambil mendorongnya. Namun Nyi Citra Jati sempat menahannya. Kedua orang perempuan itu pun kemudian melangkah keluar, menutup pintu dan menyelaraknya dari luar. Sebenarnya aku ingin merontokkan giginya, berkata Rara Wulan. Ia menyakiti aku. 2 kali ia menampar pipiku. Bersabarlah, berkata Nyi Citra Jati. Apakah kita akan ikut sampai ke Kepuh? Nyi Citra Jati termangu-mangu sejenak. Katanya kemudian. Biarlah aku membunyikan rinding untuk menjawab isyarat ayahmu. Ketika Nyi Citra Jati mengambil rindingnya dari bawah stagenya, maka sekali lagi Nyi Citra Jati dan Rara Wulan mendengar sekilas suara rinding, yang tentu dibunyikan pula oleh Ki Citra Jati atau oleh Gelagah Putih. Sejenak kemudian, maka Nyi Citra Jati pun telah membunyikan rindingnya. Lewat lubang-lubang pada dinding bambu, suara rinding Nyi Citra Jati itu memancar keluar. Sekilas, Nyi Citra Jati melepaskan getar suara rindingnya dengan dorongan tenaga dalamnya. Namun kemudian, suara rinding itu pun kembali dalam getar wajarnya. Agaknya suara rinding Nyi Citra Jati itu pun didengar oleh kedua orang perempuan yang membawa mereka masuk ke dalam bilik itu. Untunglah bahwa getar yang menajam sekilas itu tidak mereka perhatikan. Ketika jantung mereka berdesir, hanya sesaat, mereka tidak segera menghubungkan desir di jantung mereka itu dengan suara rinding itu. Salah seorang laki-laki yang ada di rumah itu pun bertanya. Kalian dengar suara rinding itu? Ya. Berasal dari bilik kedua orang perempuan yang harus dibawa ke Kepuh itu? Ya. Kenapa tidak kalian hentikan? Mungkin mereka sengaja memberi isyarat kepada keluarganya. Suara rinding itu tidak akan terdengar dari jalan. Kau dengar, bahwa suaranya hanya perlahan saja? Meskipun demikian, hentikan suara itu. Kedua orang perempuan itu pun segera bangkit. Seorang di antara mereka telah membuka selarak pintu bilik itu. Nyi Citra Jati pun menghentikan permainan rindingnya. Jika kau bunyikan lagi rindingmu, maka aku akan memukulmu dengan selarak pintu ini, geram perempuan yang memegangi selarak pintu itu. Nyi Citra Jati tidak menjawab. Tetapi ia memang menyimpan rindingnya di bawah stagenya. Ketika keduanya keluar dari bilik itu, serta selarak pintunya sudah dipasang lagi, maka Nyi Citra Jati pun berkata. Nampaknya mereka tidak mendengar ketika Ki Citra Jati atau Gelagah Putih membunyikan rindingnya. Suara yang dapat mencapai tempat ini hanya sekilas pendek, Ibu. Agaknya mereka tidak memperhatikannya. Nyi Citra Jati menarik nafas panjang. Sebenarnya lah isyarat pendek itu dapat ditangkap oleh Ki Citra Jati dan Gelagah Putih. Hampir berbareng mereka pun berkata. Mereka masih berada di rumah itu. Gelagah Putihlah yang kemudian berkata. Bukankah kita akan menunggu kesempatan untuk menemui mereka? Ya. Kita menunggu kesempatan. Biarlah kita di sini untuk sementara. Dalam pada itu, mereka yang berada di rumah itu pun telah bersiap-siap untuk membawa Rara Wulan dan Nyi Citra Jati ke Kepuh, sebagaimana dikatakan oleh Raden Kuda Sembada. 2 orang laki-laki telah menyiapkan sebuah pedati. Mereka akan merasa lebih aman untuk membawa Rara Wulan dengan pedati, karena mereka dapat mengikat Rara Wulan dengan tiang-tiang pedati. Namun agaknya Rara Wulan dan Nyi Citra Jati telah sepakat untuk tidak bersedia dibawa ke Kepuh. Meskipun Nyi Citra Jati ingin tahu siapa saja yang berada di Kepuh, namun mereka pun memperhitungkan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi. Mungkin ada sekelompok orang-orang berilmu tinggi di Kepuh, berkata Nyi Citra Jati. Sehingga kita akan mendapat kesulitan untuk mengatasinya. Meskipun barangkali ayahmu dan suamimu akan mengikuti pedati yang akan membawa kita ke Kepuh, tetapi persoalannya memang tidak terlalu sederhana. Ya, Ibu, jawab Rara Wulan. Sebenarnya aku ingin mengetahui apa yang ada di Kepuh itu. Tetapi aku tidak boleh sekedar mengikuti keinginan tanpa pertimbangan-pertimbangan nalar. Aku sependapat, Ibu. Kita melepaskan diri di sini saja. Ya. Jika kita mengalami kesulitan, di sini ada ayah dan suamimu. Mereka akan dapat membantu kita. Kita tidak tahu siapa saja yang berada di rumah ini. Tentu tidak hanya kedua orang perempuan itu. Ada beberapa orang laki-laki. Ada yang pernah kita lihat, tetapi ada yang belum.
Keduanya pun kemudian tinggal menunggu. Namun rasa-rasanya waktu pun berjalan sangat lamban. Ketika pedati sudah siap di halaman, maka orang-orang yang berada di rumah itu pun sudah siap pula untuk berangkat. Karena itu, maka salah seorang di antara kedua orang perempuan itu pun berkata, "Sudah waktunya. Kita siapkan segala sesuatunya. Aku akan membawa kedua orang perempuan itu. Seorang di antaranya akan diikat pada tiang pedati itu." Dalam keadaan yang memaksa, perempuan itu dapat berbuat di luar dugaan. Ia memang seorang yang berani. Tetapi untunglah bahwa Raden Kuda Sembada justru menyukainya. "Semua sudah siap," jawab seorang laki-laki bertubuh tinggi besar. "Pedati pun sudah siap. Tali ijuk juga sudah siap." Justru menyukainya. "Gila kau. Buat apa tali ijuk? Bukankah salah seorang dari kedua orang perempuan itu akan diikat?" Tetapi tidak dengan tali ijuk. Tali ijuk dapat melukai kulitnya. Raden Kuda Sembada akan dapat menjadi marah kepada kita. Laki-laki bertubuh tinggi besar itu termangu-mangu sejenak. Dengan ragu-ragu ia pun bertanya, "Jadi, kita akan mengikatnya dengan apa?" "Dengan selendang. 2 atau 3 lembar selendang. Atau lebih. Kedua tangannya akan kita ikat dengan tiang pedati. Mulutnya akan kita sumbat. Jangan menimbulkan kecurigaan di perjalanan. Kita ikat saja tangan dan kakinya. Kita baringkan perempuan itu di dalam pedati. Kalian berdua menungguinya. Agar perempuan itu tidak berteriak-teriak, sumbat saja mulutnya dengan kain." Kedua orang perempuan itu pun kemudian pergi ke bilik yang tertutup rapat dan diselarak dari luar. Di dalam bilik itu Nyi Citra Jati dan Rara Wulan duduk menunggu dengan gelisah. Hampir saja mereka kehabisan kesabaran. Namun pada saat-saat Rara Wulan berniat untuk keluar dari bilik itu dengan caranya, terdengar langkah kedua orang perempuan yang pergi ke pintu bilik itu. "Jadi kita akan melepaskan diri di sini, Ibu?" "Ya. Kita sudah tahu serba sedikit tentang orang yang bernama Kuda Sembada itu. Jika kita beruntung, maka bukan kita yang akan menelusuri tempatnya, tetapi orang itu akan mencari kita." Nyi Citra Jati tersenyum. Katanya, "Ya. Semakin liar seorang perempuan, akan semakin menarik hatinya. Aku harus berhasil memperagakan keliaran itu. Apakah ada gunanya? Di sini tidak ada kuda sembada." Tetapi kedua orang perempuan itu dapat menceritakannya. "Jika kita harus bertempur sampai ke batas? Maksudku, jika ternyata keduanya berilmu tinggi, sehingga kita tidak mempunyai peluang selain mengakhiri perlawanan mereka dengan akibat yang paling jauh? Tentu ada yang tersisa di antara mereka." Nyi Citra Jati menarik nafas panjang. Katanya, "Tetapi bukan maksud kita melakukannya. Atau sebaliknya, perlawanan kitalah yang mereka hentikan." Nyi Citra Jati mengangguk. Katanya, "Setidak-tidaknya kita mempunyai kemungkinan yang sama dengan mereka." Pembicaraan mereka pun terhenti. Kedua orang perempuan itu agaknya sudah sampai di depan pintu. Sebenarnya lah, sejenak kemudian pintu bilik itu pun terbuka. Nyi Citra Jati dan Rara Wulan pun bergeser menjauhi pintu. Mereka berdiri melekat dinding yang berseberangan dengan pintu yang sudah terbuka itu. "Bersiaplah," berkata salah seorang dari kedua orang perempuan itu. "Untuk apa?" bertanya Rara Wulan. "Bukankah kau dengar, bahwa kita harus pergi ke Kepuh?" "Aku tidak mau. Sikapmu itulah yang disukai Raden Kuda Sembada. Tetapi kami berdua tidak suka kepada sikapmu itu. Tetapi aku tidak mau pergi ke Kepuh. Di sini sekarang tidak ada Raden Kuda Sembada. Tidak ada orang yang akan membelamu jika aku memukulimu. Kau tidak akan melakukannya." "Kenapa? Jika kau sakiti aku, Raden Kuda Sembada akan menjadi sangat marah kepada kalian." Wajah kedua orang perempuan itu menegang. Mereka tidak mengira bahwa perempuan itu akan memberikan jawaban seperti itu. "Bukan jawaban seorang perempuan lugu," berkata kedua orang perempuan itu di dalam hati mereka. Seorang di antara mereka pun kemudian berkata, "Raden Kuda Sembada tidak melihat apa yang kami lakukan di sini. Aku dapat mengatakannya. Ia tidak akan percaya. Ia tahu kau perempuan liar." Sikap Rara Wulan benar-benar mengejutkan mereka. Tiba-tiba saja Rara Wulan itu pun tertawa.
katanya. Jangan memaksa, Nyi. Sudah aku katakan, bahwa aku dan ibuku tidak mau pergi ke Kepuh, bukankah itu sudah cukup jelas? Seorang dari kedua orang perempuan itu tiba-tiba saja meloncat menerkam Rara Wulan. Perempuan itu langsung memegang rambut Rara Wulan dan menariknya. Kau tidak dapat menolak. Ikut kami. Kau akan diikat dengan tiang-tiang pedati. Jangan paksa aku, teriak Rara Wulan. Orang yang menarik rambut Rara Wulan itu membungkam mulurnya sambil menggeram. Jika kau mencoba berteriak, aku cekik lehermu. Jika kau mati, aku akan mengatakan kepada Raden Kuda Sembada bahwa kau berusaha melawan. Aku masih sanggup mencari perempuan lain yang tidak seliar kau. Kau menyakiti aku. Dua orang perempuan itu. Aku tidak peduli. Ikut kami. Seorang yang lain pun segera menggapai tangan Nyi Citra Jati dan menariknya ke arah pintu bilik itu yang masih terbuka. Jangan, berkata Nyi Citra Jati. Jangan bawa aku ke Kepuh. Jangan pula bawa anakku. Keduanya tidak peduli. Seorang menarik tangan Nyi Citra Jati, yang lain menarik rambut Rara Wulan. Bersambung ke bab 491. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.